sesi saja, sepakat? Ya, sekali aja nih. Baik, kita ketok palunya, kita mulai saja. Alhamdulillah, berarti tadi 3, jadi kita sepakati dulu, 2535 atau 2533? 2535. 2535, baik, sepakat, 2535, baik, auzubillah. Kita mulai saja, dalam hitungan kelima, hitung mundur, kita mulai live kita malam ini. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, sesi pertama, sesi opening, 6 menit masing-masing. Kemudian sesi kedua tanya jawab, 2535. Dan langsung ke closing statement. Kemudian nanti dirasa tidak perlu ada sesi partisipan bertanya. Itu kalau dari... Nggak ada closing statement nggak? Ada, closing statement ada, 6 menit juga. Ya, oke. Closing statement nggak nyebrang ya? Iya, diharapkan tidak oke. menyeberang ya. Oke, Iya, nanti supaya saya bagus, tulis. selalu baik. Seberang nggak boleh, lompat boleh. Iya, lompat boleh. Baik, sebentar ini closing statement. Mohon maaf. Closing statement. Baik, oke. Di dalam hitungan ke mundur 5, 4, 3, 2, 1 kita mulai live kita malam ini. Saya hitung bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, dan semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Ikhwan fillah, berjumpa kembali kita malam ini, dan sekali lagi, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita malam ini untuk kembali hadir dan berkumpul di Zoom M3, Mujahid, Mujadid, dan Mujtahid untuk kembali mengikuti diskusi dan debat lintas agama yang mempertemukan perwakilan dari dua agama, yaitu Islam dan kekristenan. Malam ini, dari pihak Muslim diperkuat oleh Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron. Juga Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron. Sedangkan dari tamu kita, pihak saudara kekristenan telah hadir Brother Antonio. Shalom, selamat malam, bro. Shalom, selamat malam. Oke, terima kasih juga Brother Pras. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Baik, ini malam ini kedua tim narasumber akan mendiskusikan dan memperdebatkan topik teologis. Judulnya adalah konsep agama manakah yang benar, tauhid, trinitas, oneness, triteos, dan saya tambahkan dengan unitarian. Oke, Iwan Filah, karena sudah agak malam ini di Indonesia, tak perlu berlama, tapi saya mohon izin untuk menyampaikan kepada kedua pihak narasumber ya, terkait format diskusi kita malam ini. Jadi diskusi akan dilaksanakan dengan format sebagai berikut. Kita mulai dengan opening statement, masing-masing pihak diberikan kesempatan selama 6 menit untuk memberikan opening statementnya. Kemudian nanti sesi kedua adalah sesi tanya jawab, di mana masing-masing pihak mendapatkan kesempatan bertanya selama 2 menit, kemudian pihak lawan menjawab selama 5 menit, kemudian diberikan kesempatan untuk merespon jawaban selama 3 menit, dan nanti diberikan waktu 5 menit untuk menanggapi respon jawaban. Insya Allah kita merencanakan ada 3 kali sesi tanya jawab. Jadi Islam akan diberi kesempatan 3 kali bertanya dan 3 kali menjawab. Pihak Kristen pun sama, 3 kali bertanya dan 3 kali menjawab. Demikian juga untuk responnya. Dan diakhiri dengan closing statement, masing-masing akan mendapatkan kesempatan selama 6 menit. Tapi mohon maaf, sepertinya malam ini kami tidak membuka sesi partisipan bertanya. Baik, jadi insya Allah selama 2 jam ke depan kita akan sama-sama menyimak kajian dan paparan dari kedua belah pihak. Sekali lagi kami mohon juga demi kelancaran dan ketertiban diskusi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama sekitar 2 jam ke depan, maka tak bosan kami memohon izin menyampaikan rule
yang sudah ditetapkan, dan kami mohon dengan hormat agar semua pihak yang terlibat dalam debat malam ini dapat mematuhi rules sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghujat sesembahan masing-masing pihak karena Allah melarang kita dalam Quran surat Al-An'am 105. Itulah ajaran dalam Islam yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kemudian kami mohon juga semua pihak di sini untuk tidak menghujat pribadi, ad hominem, personal attack, baik ke kedua pihak narasumber ataupun juga Iwan Villa yang hadir di Zoom, untuk semuanya menahan diri. Dan yang ketiga, mohon juga untuk tidak melakukan framing ataupun fitnah. Kemudian kami juga sangat merindukan narasi-narasi yang bersifat edukatif dan berdasarkan dalil-dalil Alkitabiah, juga dari Al-Quran ataupun dari Bible. Ini kami khususkan kepada para hadirin yang hadir di Zoom M3, hadirin yang ada di Zoom M3, bila mana para narasumber nanti melakukan share screen, mohon chat Zoom ditahan dulu agar tidak mengganggu di layar monitor di seluruh menara siar. Dan yang terakhir, kami mohon kepada channel-channel yang ikut menyiarkan debat malam ini, dimohon untuk memasang tanda centang hijau. Sebelum kita memasuki sesi pertama, yaitu sesi opening statement, kami mohon izin iklan dulu. Debat kita malam ini disiarkan dari Zoom M3, Mujahid, Mujadid, dan Mujtahid, dan disiarkan di beberapa menara siar. Di antaranya adalah Zulkifli M. Abbas Official, Naja Media, M3 Channel, SAS Sugi Kristologi, Yans M3 Channel, Josel Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Ajang Debat, MDM, Pengamat Debat, dan Pejuang Tauhid TV. Dan kami mohon untuk menara siar yang belum disebutkan namanya untuk menuliskan di chat Zoom. Baik, Iwan Villa, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuki sesi pertama, yaitu sesi opening statement. Kami beri kesempatan kepada narasumber Muslim terlebih dahulu untuk menyampaikan opening statement-nya selama 5 menit. Baik, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Monggo Bang. Saya dulu Bang. Monggo, silakan dulu. Antum duluan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan konsep yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW. Tidak ada selain konsep tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang istilah trinitas, tritunggal, dan tri yang lain. Saya berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an, surah Ibrahim ayat ke-52. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza balagul linnas waliyunziru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadzakkara ulul albab." Dan Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang esa dan tidak ada Tuhan selain Dia, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran, orang yang berakal. Maka dari itu Allah mengutus para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan tauhid dan mendakwahkannya. Maka dari itu di dalam surah Al-Anbiya secara tegas Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Maka sembahlah aku, kata Allah. Allah Tuhan kalian semua. Dan diperkuat lagi dengan di dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Lagi-lagi Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tagut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat yang semuanya menyerukan sembahlah Allah saja, tidak ada yang lain. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Tafadhal Bang Zuma. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini terkait dengan
tauhid dan juga konsep di luar tauhid. Artinya ketika kita berbicara mengenai tauhid, berarti kita lari kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu memiliki metode penetapan tauhid terhadap Allah. Jadi Al-Quran mengurai surah An-Nisa ayat 36, Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Di situ menekankan perintah, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan satu apapun. Lalu kemudian Allah juga menekankan, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Nah, Al-Quran sangat jelas menguraikan ini, bahwa Tuhan itu cuma satu. Makanya di dalam konsep tauhid, Islam diajarkan kemudian untuk mendudukkan Allah itu tidak ada sekutu baginya. Seperti ayat yang diterangkan, yang dibacakan oleh adinda saya tadi, ya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa fa'budu. Ketika manusia diperintahkan oleh utusan untuk mendudukkan kemudian Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak merupakan suatu hal yang bisa ditawar-tawar kemudian, sehingga untuk berhubungan dengan pencipta yang bukan makhluk, Allah kemudian memberikan solusi, ya, fa'budun, maka ibadahlah kepadaku. Nah, Allah yang tauhid, Tuhan yang mengajarkan konsep tauhid, itu bukan makhluk sehingga dia tidak dapat dilihat. Bukan berarti karena tidak dapat dilihat maka Allah itu nggak ada. Maka cara berhubungan dengan Allah kaidahnya adalah fa'budun. Maka sembahlah olehmu sekalian akan diriku. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, wala tad'u, dan jangan engkau sembah Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak untuk kemudian diibadahi selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan juga hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi di dalam konsep tauhid sangat jelas bahwa Allah merupakan esensi yang maha esa, yang tidak ada dapat menandingi Allah, baik itu utusannya ataupun ciptaannya, baik itu malaikatnya atau apapun itu. Dialah Allah, satu-satunya pencipta langit dan bumi. Jadi kalau misalnya ada Tuhan yang lebih daripada satu, maka di situ akan muncul ketimpangan. Akan muncul kemudian perselisihan. Mereka akan saling mengklaim ini adalah ciptaanku. Atau kalau tidak demikian, maka manusialah yang membuat Tuhan-Tuhanan di samping daripada pencipta langit dan bumi itu. Maka di Islam itu konsepnya jelas. Maha tinggi, maha besar, maha mengetahui. Di luar yang maha ini tentu bukan Tuhan. Demikian. Mohon. Baik, terima kasih Gurunda. Tepat sekali waktunya. Selesai dalam 6 menit. Langsung saja kita berikan 6 menitnya untuk opening statement bagi saudara kekristenan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, selamat malam para pemirsa. Malam ini kita akan mendengarkan konsep ketuhanan yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi dan para rasul-rasul, yaitu konsep Trinitas. Jadi seperti yang kalau kita baca di Alkitab, itu sangat jelas dikatakan bahwa Allah itu esa, ya, tidak ada sekutunya, ya, tidak ada saingannya begitu. Di dalam di dalam Markus 12 itu Yesus menyatakan sangat jelas sekali, ya, yaitu Shema Israel, dengan mengutip Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Bunyinya demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu atau Yod-Heh-Vav-He itu Allah kita. Yod-Heh-Vav-He itu esa. Begitu ya. Jadi Yod-Heh-Vav-He yang diperkenalkan di dalam kitab-kitab Alkitab, seluruh isi Alkitab itu Yod-Heh-Vav-He yang esa. Tetapi Yod-Heh-Vav-He yang esa ini ada dinyatakan dengan 3
realitas konkret ya. Jadi 3 realitas konkret itu adalah selain daripada Yod-Heh-Vav-He adalah roh Hashem atau roh Allah. Kemudian juga adalah firman-Nya atau di dalam bahasa Aramaiknya disebut Mimra ya atau Dafar Elohim. Nah, ini dinyatakan secara jelas di dalam kitab-kitab yang ada di dalam Tanakh, juga di kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru. Dan ini tidaklah diartikan sebagai Tuhan yang lebih dari satu begitu. Jadi artinya Tuhan yang satu itu, yang esa itu, di dalamnya ada kejamakan. Makanya dikatakan di dalam pada saat Tuhan menciptakan alam semesta di kitab Kejadian dikatakan ada disebutkan adanya 3 entitas di situ, yaitu Allah, kemudian roh Allah yang melayang-layang, kemudian disebut firman. Memang di dalam kitab bahasa Indonesianya dikatakan berfirman, tetapi di dalam Targum saya lupa kalau nggak salah Targum Neofiti itu suatu subjek gitu ya. Firman itu suatu subjek gitu, bukan hanya Tuhan berfirman di situ. Jadi artinya 3 oknum ini jelas disebutkan di dalam Alkitab. Kemudian Tuhan juga roh Allah ini dinyatakan sebagai realitas konkret ya, yaitu suatu pribadi, bukan hanya sebagai kekuatan, tetapi dia juga berbicara, punya kehendak, punya kecerdasan, maha ada dan maha suci dan sebagainya. Ya artinya di sini roh Allah itu adalah setara dengan Allah begitu. Tetapi sekali lagi tidak dipahami sebagai 2 Allah, tetapi adalah realitas konkret daripada Allah itu sendiri begitu. Ya, jadi Allah itu esa, tetapi di dalam esa ada kejamakan. Sesungguhnya di alam semesta ini yang namanya satu itu selalu ada kejamakan di dalamnya. Ya, saya bisa berani menantang lawan debat saya. Coba tunjukkan satu mana yang benar-benar satu yang tidak dapat yang tidak ada kejamakan di dalamnya. Tidak ada begitu ya. Semakin rendah tingkat entitas tersebut, maka akan semakin sederhana, ya. Tetapi tetap aja ada kejamakan, hanya kejamakannya lebih sederhana. Semakin tinggi derajat entitas tersebut, semakin tinggi tingkat kejamakannya, gitu. Tetapi sama ada kejamakannya di dalamnya, begitu ya. Oke, silakan Pras. Halo Pras. Saya mau share screen. Ya. Baik, silahkan. Waktu di pause dulu, Akhi Tholib. Oke, terima kasih. Silahkan, Bro. Ya. Yang jauh udah ya. Bentar ya. Desktop. Yang jauh sudah, ya. Share. Oke. Ya. Gini. Memang, oke, silakan mulai. Tidak ada yang seperti Allah. Di dalam Alkitab itu kata, akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Itu ayatnya banyak sekali ya. Kemudian Allah hanya satu, itu ayatnya banyak sekali ya. Sampai Paulus saja sebut 7 kali atau 9 kali. Bahwa Allah itu esa, Allah itu hanya satu ya. Tidak ada 2. Jadi ajaran Kristen, dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu Allah satu, bukannya 3. Ya. Tidak terpahami dan tidak kelihatan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Kemudian di Exodus pasal 33 ayat 20 saya sudah berkali-kali ngomong, tidak ada orang yang memandang dia dapat hidup. Di dalam Timotius Paulus berkata bahwa Allah yang kekal yang tak nampak. Yohanes juga berkata tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah tidak terpahami dan tidak kelihatan. Kemudian Allah yang demikian itu ada sifat yang tidak ada pada ciptaan. Nah itu perlu perhatikan. Jadi jangan membayangkan Allah itu seperti ciptaan, nggak boleh sama sekali gitu ya. Allah itu adalah self-existent. Kalau manusia kan dari keberadaannya dari orang tua kita. Kalau dia itu independent, self-existent. Kemudian dia itu sempurna, tidak ada bayangan perubahan. Kemudian ada keterbatasannya, yaitu sempurna mutlak kekekalannya. Kemudian dia itu bisa maha hadir, hebatnya ya, omnipresent. Gitu. Dia bisa hadir dimanapun dia mau hadir dengan seluruh keberadaan dirinya, tapi bukan berarti menjadi 3 Allah. Kok bisa gitu? Hanya Allah yang bisa seperti itu. Manusia nggak bisa.
Kalau nggak gitu, gimana ya? Berarti ada bagian-bagian kosong di dalam alam semesta yang segitu besar. Kemudian Allah itu maha ada, ya. Dia tak terbatasi tempat, kemudian transenden di luar materi. Jadi keberadaannya itu jangan dipikir keberadaan seperti materi, ya. Kemudian unity of God, yaitu singularitas hanya satu dan tidak ada yang menyerupai. Unis simplicitatis, yaitu Allah itu bukan terdiri dari dan tersusun oleh, gitu ya. Jadi kita kalau waktu bicara Allah harus berpikir satu diri yang tidak ada duanya, yang tidak bisa dibayangkan dan dipersamakan dengan apapun gitu. Dan hanya bisa diterima berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Yang penting nggak boleh kontradiksi gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi semua pendengar harap perhatikan bahwa Allah itu memang sesuatu yang beda. Jangan dibayangkan Allah Bapa, Putra, dan Roh seperti saya, Suma, dan Wafi. Oh ya salah. Ya robek aja Alkitab, buang ke God ya. Itu salah ya. Tidak ada 3 Allah atau 3 keberadaan yang seperti itu. Tidak. Ya, keberadaan Allah dibicarakan di dalam bahasa manusia, perlu dimengerti dalam keberadaan Allah sebagaimana apa adanya Allah. Itu yang harus diperhatikan ya. Baik, terima kasih. Ya, oke, silakan. Terima kasih, udah lebih ya, sorry. Iya, mohon maaf Kasih tadi tahu memang aja, timer nggak juga tidak terlihat. Ya, terima kasih. Oke, demikianlah Iwan Villa, opening statement dari kedua belah pihak. Saya yakin keduanya sudah bisa menyimak ya intisari dari kedua belah pihak dalam opening statement-nya. Baik, kita langsung saja memasuki acara intinya. Di sini adalah kesempatan bagi kedua narasumber untuk mengembangkan intisari yang tadi sudah disampaikan. Di sesi tanya jawab ini, kesempatan pertama kami berikan selama 2 menit untuk bertanya kepada pihak Kristen, kami berikan kepada pihak Islam. Jadi waktu dimulai ketika pihak Islam berbicara. Silakan. Monggo, Dinda Bang. Wafi? Oke. Jadi ketika saudara bertanya tentang tauhid yang esa itu seperti apa, Anda bisa melihat di dalam Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi esa yang dimaksud di sini adalah Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak ada yang setara dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Itulah esa yang dimaksud di dalam tauhid. Sementara kalau kita melihat di dalam ajaran saudara, Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Berarti Tuhan Anda berdoa kepada Tuhan yang lain. Saya ingin bertanya kepada saudara, Tuhan Anda itu sebenarnya 1 atau 3? 3 atau 1? Karena di sini jelas terindikasi kuat, Ibrani 5 nomor 7, Tuhan Anda yang bernama Yesus itu berdoa kepada Tuhan yang lebih besar. Demikian. Oke, saya bertanya, kayaknya Mas Pras sama Mas Antonius berbeda paham ini. Yang Mas Pras tadi mengarah ke 1, tapi Mas Antonius 1 jadi 3, berubah jadi 3. Saya bertanya tentang Matius 28:19. Ketika dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 2:38. Di sana cuma cukup dibaptis dalam nama Yesus saja. Nah, ini apakah Petrus ya tidak mengenal konsep pembaptis seperti apa yang Yesus ajarkan? Kan lucu ini. Ini bertentangan 2 ayat ini. Ini sebenarnya tauhid atau trinitas 1 atau 3? Yesus saja, Roh Kudus atau Anak atau bagaimana? Karena apakah Petrus itu tidak patuh terhadap perintah Yesus? Di Kisah Para Rasul dibaptis atas nama Yesus saja. Tapi di Matius mereka membaptisnya itu atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekian. Baik, terima kasih Gurunda dan Ustadz Wafi atas 2 pertanyaannya. Kami berikan langsung kesempatan selama 5 menit untuk pihak Kristen menjawab. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Siapa dulu, Pras? Ya kamu boleh. Gini deh. Oke, ada 2 pertanyaan ya. Saya jawab yang pertanyaan Pak Suma dulu deh ya. Jadi tadi Pak Suma bertanya, Tuhan kami, Tuhan saya itu 1 atau 3 sih? Ya jelas jawabannya 1. 3 itu dari mana? Emang saya pernah menarasikan 3 Tuhan. Gitu. Berbanyak semua ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan keberapaan Tuhan, menyatakan hanya ada 1. Ya kalau Anda berpikir 3 itu
itu bukan tentang Tuhan, maksudnya bukan tentang jumlah Tuhan, begitu. Tetapi hipostasisnya, gitu ya. Terus kalau tadi siapa namanya Ustadz Wafi mengatakan Antonius sama Pras beda. Nah, ini menunjukkan Ustadz Wafi salah paham lagi. Jadi Ustadz Wafi bilang, Antonius bilang 1 berubah jadi 3. Nah, ini ngawur lagi gitu. Salah paham lagi. Saya tidak pernah menarasikan 1 Tuhan itu berubah jadi 3 gitu ya. Kemudian Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lebih besar. Jadi sebenarnya yang berdoa itu adalah Yesus pada suatu ketika jadi manusia. Begitu. Itu aja sih sebenarnya jawabannya. Silakan Pras. Iya, gini. Yang pertama ya, pada waktu anak menjadi manusia gitu ya. Loh, masa Tuhan nggak bisa jadi manusia gitu. Lalu kemudian kalau Tuhan jadi manusia, lalu Tuhannya udah bukan Tuhan palsu gitu. Ya tetap aja dong gitu ya, nggak ada perubahan. Allah mengambil kemanusiaan, dia menjadi manusia. Kok nggak bisa gitu loh. Justru kita bingung tuh Allah ada nggak bisa. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, udah punya rencana dia akan menjadi manusia, kemudian dibilang nggak bisa, nggak kompatibel kali ya, nggak sesuai kali. Kalau menurut saya nggak bisa begitu. Allah menjadi manusia, ya udah gitu ya. Tetap Allah, ya tetap dong, mana bisa. Allah jadi manusia bukan kealahannya hilang. Allah kok bisa jadi nggak Allah gitu ya. Allah ya tetap Allah gitu ya. Menjadi manusia ya benar, dia menjadi manusia, dia mengambil kodrat kemanusiaan. Nah, di dalam kodrat kemanusiaan ini dia melakukan sebuah pekerjaan gitu. Nah, di dalam melakukan pekerjaan di dalam kodrat manusianya, nah bagi manusia ini Allah ya Allah dong gitu. Jadi bukan masalah apa, dia sebagai juru selamat, dia sebagai penebus, dia sebagai manusia juru selamat ya, Mesias ya, dia melakukan tugas kemesiasannya. Bagi tugas kemesiasannya Allah ya Allah gitu ya. Bukan sedang berbicara, oh kalau gitu gue bukan Allah, enggak begitu. Oh kalau gitu jadi ada 2 Allah, enggak. Ya, jadi itu adalah masalahnya di situ. Lalu kemudian kedua, nggak perlu dipertentangkan kalau di dalam satu kitab yang sama, itu nggak perlu dipertentangkan. Jadi tentang baptisan dalam nama Yesus ya dia nggak menjelaskan segala sesuatu, masa setiap kali harus dijelaskan. Menjelaskan membaptis dalam nama Yesus, lalu jadi dengan demikian tidak dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Enggak. Kayak contohnya di gereja saya, kami membaptis Antonius. Dalam nama Tuhan Yesus kami membaptis Antonius masuk ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jebyur, nggak ada masalah gitu ya. Karena kenapa? Karena keselamatan itu adalah melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi itu menekankan iman kepada Yesus Kristus gitu ya. Nggak ada masalah itu. Namanya itu aja singular ya. Jadi namanya singular, bukan namanya plural. Kalau saya Wafi dan Antonius itu kalau namanya itu harus plural, tetapi ini bukan singular gitu. Kenapa? Karena dia mengandung satu Allah. Kemudian perbedaan saya dengan Antonius, tidak. Antonius menyatakan sesuatu ketigaannya, saya membawa kepada ketiganya kembali kepada yang satu itu gitu loh. Jadi harus dimengerti Allah itu seperti itu. Kemudian melahirkan ya jelas dong, masa melahirkan dipikir melahirkan seperti melahirkan melalui hubungan seks gitu ya. Jadi lahir itu di Alkitab tuh keluar dari, berasal gitu ya, nggak ada masalah itu. Atau dikatakan juga adalah perwujudannya gitu ya. Oke, masih ada waktu ya. Ya, jadi kalau anak itu memang di dalam Alkitab sengaja Tuhan udah kasih definisinya tuh di dalam Kejadian pasal 5 ayat 2 atau 1 atau 3 ya. Yaitu anak itu adalah gambar dan rupa bapaknya gitu ya. Jadi siapakah yang disebut dengan anak Allah, lahir dari Allah, keluar dari Allah gitu ya. Yaitu adalah gambar dan rupa daripada bapaknya gitu ya. Oke. Jadi itu ada perwujudan Allah. Ya, silakan. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Tepat sekali, ada sisa 5 detik tadi. Baik, kita langsung saja berikan waktu selama 3 menit kepada pihak Islam untuk memberikan respon atas jawaban dari pihak Kristen. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, Monggo, Bang. Jadi, ya makasih Dek. Jadi jelas di sini Tuhan Anda itu 3, bukan 1.
Hanya disambung-sambungkan, dihubung-hubungkan sehingga nampak menjadi satu. Kenapa? Yang satunya maha hidup, dia maha menghidupkan. Ya, dia maha mematikan. Yang satunya dimatikan, yang satunya dihidupkan. Lalu kemudian dikatakan bahwa yang satu maha segala-galanya. Padanya ada segala sesuatu itu. Sementara yang satu ada hal yang tidak ada pada dirinya. Contoh misalnya, Tuhan Bapa ini mengetahui hari kiamat. Tuhan yang satu nggak tahu hari kiamat. Berarti beda. Hanya dianggap satu. Jadi jelas, sekali lagi saya katakan bahwa sekuat apapun saudara mengatakan Tuhan Anda satu, fakta di lapangan Tuhan Anda tiga. Ada manusia, ada roh, ya yang satunya juga disebut sebagai burung merpati. Seperti itu, silakan Adinda. Nah, coba kita fahami ya, Yesus dalam Matius 28 butir ke-19, Yesus di sana menjelaskan tata cara baptis. Seperti apa? Nah, Tuhan ya, jadi Yesus itu ngasih tahu caranya membaptis gini loh. Nah, Tuhan ini loh yang memerintahkan. Jadi prosedurnya itu dari Tuhan. Jadi baptis dalam 3 nama. Tuhan, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di sana kenapa Petrus hanya 1 nama? Itu pertanyaannya. Bisa nggak semua gereja baptis dalam 1 nama saja? Tadi kan katanya terserah ya. Tadi terserah katanya, Yesus saja boleh, katanya 3 boleh. Sekarang saya tanya, bisa nggak ketika ada orang dibaptis hanya 1 nama Roh saja gitu? Kamu dibaptis atas nama Roh saja atau atas nama Anak saja, katanya jenengan bebas kan ya barusan ya. Karena jelas di sana yang ngajari itu Yesus sendiri, proseduralnya dari Tuhan dan tata caranya jelas dari Tuhan kalau memang Yesus dituhankan. Tapi di sana ternyata Petrus cuma 1 nama. Berarti kan Petrus bertentangan dengan Tuhannya sendiri. Lalu dapat dari mana perintah Petrus ini hanya dengan 1 nama? Kalau memang itu dari Tuhan juga, mana ayatnya? Seperti itu. Sekian. Ditambahi Bang Zuma? Ya, jadi sekali lagi saya katakan ketika diterangkan dalam Ibrani 5 nomor 7, di sana Yesus memohon. Memohon kepada siapa? Memohon kepada oknum lain di luar dirinya. Berarti di situ sudah nampak sekali yang satunya yang ditempati Yesus memohon dituhankan, yang bermohon pun kepada Tuhan tadi dituhankan juga. Berarti jelas Tuhan Anda bukan 1, Tuhan Anda itu lebih dari 1, tapi 3, tepatnya 3. Ada Roh Kudus, ada Anak, dan ada Bapa. Baik, terima kasih Gurunda dan Ustadz Wafi atas responnya terhadap jawaban dari pihak Kristen, dan kami berikan waktu selama 5 menit untuk pihak Kristen untuk memberikan tanggapan atas respon dari pihak Islam. Silakan. Oke, baik. Tadi Bang Suma dengan sok taunya mengatakan Tuhan Anda 3, begitu ya. Alasannya fakta di lapangan. Saya akan katakan ini adalah kebohongan gitu ya. Kalau memang ada fakta di lapangan Tuhan Kristen 3, tunjukin ayatnya. Bisa nggak ayat di dalam kitab yang ada di dalam Alkitab mengatakan Tuhan 3? Kalau ada, berarti Anda sudah berkata jujur. Kalau tidak ada, berarti Anda sedang bernarasi bohong. Begitu ya, jadi nggak ada dinyatakan Tuhan 3 gitu loh. Terus kalau gitu kenapa bisa ada Yesus yang tidak tahu hari kiamat? Lah kan sudah dijelasin, Yesus jadi manusia. Pada saat dia sebagai manusia, posisinya dia tidak maha kuasa. Dia membatasi kekuasaan dirinya, begitu loh. Itu aja jawabannya. Terus Yesus mohon kepada Bapa, iya, kan sebagai manusia. Yesus sama Bapa dibedakan, iya. Kan tadi udah dijelasin, Tritunggal itu dibedakan 3 hipostasis. Jadi Anda harus jujur. Yang 3 itu bukan Tuhannya, bukan Allahnya 3, tetapi hipostasis. Ya, kita sebut istilah Indonesianya bahasanya pribadi. Ada 3 pribadi, ya, tetapi jangan samakan dengan pribadi manusia ya. Pribadi manusia itu pribadi yang bisa dipisah-pisahkan. Bapa sama Allah itu tidak terpisah pribadi, tapi tetap dibedakan. Makanya Yesus berkomunikasi sama Bapa begitu ya. Kemudian
Itu kalau Anda itu memahami itu sebagai 3 Tuhan, berarti itu salah Anda sendiri. Anda yang tidak gagal paham, lalu Anda bikin narasi bebas, bilang itu 3 Tuhan. Oh, enggak ada. Kalau 3 Tuhan pasti Alkitab menyebut 3 Tuhan. Enggak mungkin Alkitab bilang 1 Tuhan. Gitu ya. Itu yang berbohong adalah Anda, bukan Alkitab. Nah, kemudian baptis di dalam nama tiga nama. Kata siapa 3 nama? Matius 29 nggak pernah bilang 28 nggak ada disebut 3 nama. Baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu bukan nama, Putra bukan nama, Roh Kudus bukan nama. Tetapi baptislah di dalam nama dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Namanya adalah Yesus. Kan Yesus berkata, ya Bapa, aku telah memperkenalkan namamu. Gitu ya, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ya Yesus begitu. Itu kan nama-nama Allah yang esa kan. Nama Allah kami siapa? Ya Yesus begitu. Ya silakan Pras. Ya, Yesus dalam pengertian Yehova juru selamat gitu ya. Jadi kemudian di sini dikatakan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus, bukan berarti waktu upacara itu mereka melakukannya hanya dalam nama Yesus atau gimana, kita nggak tahu gitu ya. Dia nggak bicarakan dalam upacaranya atau apa, nggak ada seperti itu. Kemudian kan saya udah bilang, kalau Allah itu jangan dimengerti seperti manusia. Kalau Allahnya dimengerti sebagai manusia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya jadi 3 Allah. Tetapi Allah itu kan tidak terbatas ruang dan waktu gitu ya. Tentang Roh Kudus aja deh, Roh Kudus bisa hadir di mana-mana dengan seluruh keberadaan dirinya, tapi tetap satu Roh Kudus, bukan banyak Roh Kudus. Kok bisa gitu? Hanya Allah yang bisa gitu. Jadi nggak usah masalah dengan Allah Tritunggal gitu ya. Dengan keberadaan Allah yang sedemikian itu kita nggak usah permasalahkan. Memang Tuhan bisa di sorga dan di bumi pada saat yang bersamaan. Dan pada waktu dia menjadi manusia, di dalam natur manusianya dia mengatakan tidak tahu gitu ya. Ya memang gitu ya. Natur kemanusiaannya pikirannya berkembang kok, bertumbuh kok. Sama seperti manusia lapar, masa kalahan lapar? Enggak, natur manusianya. Sakit, ya siapa yang sakit? Natur manusianya gitu ya. Mengalami kesakitan di dalam penebusannya, kematiannya itu suatu hal yang biasa gitu ya. Mati, siapa yang mati? Ya tubuh manusianya, masa kealahan mati gitu ya. Ketuhanan mati? Enggak ada ajaran seperti itu. Jadi asal nggak diarahkan ke sono ya udah kita menerima, karena ini kan wahyunya begitu ya udah. Seperti itu, dan itu tidak kontradiksi, tidak, karena Allah itu punya sifat-sifat yang seperti itu gitu. Jadi sebelum kita berbicara apapun kita perlu lihat Allahnya kayak apa, yang dibicarakan tuh apa gitu. Contohnya kayak kalau banyak itu makin banyak makin berat, tapi ternyata kamu masukin data ke dalam sebuah disk, itu kamu timbang sama aja, mau itu berapa tera juga beratnya sama di timbangan gitu. Karena jenisnya apa? Karena jenisnya itu data, bukan jenisnya itu bukan barang. Kalau beras ya beda lagi, ya. Oke. Baik, tepat sekali, sisa 2 detik waktunya. Oke, Iwan Villa. Itu tadi round pertama untuk sesi tanya jawab, semakin menarik ya. Ada beberapa hal yang saya catat, tapi saya yakin dari kedua belah pihak juga sudah punya catatan, jadi saya tidak perlu menyimpulkan. Tapi saya mohon izin dulu karena sesi kita nanti tidak banyak, saya mohon izin iklan-iklan dulu dan berterima kasih kepada seluruh netizen yang sudah setia di beberapa Menara Siar ya. Debat kita malam ini yang berjudul konsep agama manakah yang benar? Tauhid, Trinitas, Oneness, Triteos, dan mungkin Unitarian. Dibahas dari Zoom M3, Mujahid, Mujadid, dan Mujtahid. Mempertemukan debater yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dari Islam ada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi. Bertemu dengan Brother Antonius dan Brother Pras dari kekristenan. Debat kita malam ini disiarkan di beberapa media, di beberapa YouTube channel, yaitu Zulkifli M. Abbas Official, Naja Media, M3 Channel, SAS Sugi Kristologi, Yans M3 Channel, Josel Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Ajang Debat, MDM, Pengamat Debat Lintas Agama, dan Pejuang Tauhid TYV. Jadi jangan lupa untuk memberikan selalu dukungannya dalam bentuk like, subscribe, komen, dan share-nya. Baik, kita langsung saja sekarang memberikan kesempatan kedua bagi pihak Kristen untuk bertanya kepada pihak Muslim selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan.
Pras, silakan Pras. Aku mau tanya ya. Kalian mengatakan selalu Tuhan tidak diperanakan diperanakan itu dalam pengertian apa sih? Dalam pengertian kawin gitu, menikah, laki perempuan, Tuhan punya istri atau Allah punya istri gitu. Aku cuma pengen tanya ya, aku karena nggak ngerti nih. Kan katanya ada yang sahibah itu apa ya? Aku pernah dengar tuh. Jadi Tuhan tidak memiliki syahibah ya. Masa kan orang Kristen ngajarin Tuhan punya syahibah atau punya istri, kawin. Nah pengertian kalian tuh apa? Apa Tuhan kawin punya anak gitu? Atau gimana? Saya nggak ngerti, coba dijelasin ya. Oke, saya pertanyaan saya. Oke, di dalam ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi, kita mengenal ada hipostasis yang selain Yod-Heh-Vav-He, ada Mimra, juga ada yang disebut dengan roh Yod-Heh-Vav-He atau roh Hashem, atau yang kita sebut dengan roh kudus di dalam perjanjian baru. Nah, hipostasis ini semakin kita sebut narasi bergerak ya, wahyu yang bergerak. Semakin lama semakin ujung semakin jelas gitu loh. Ya, Roh Kudus di dalam kitab perjanjian baru semakin jelas itu siapa, bagaimana begitu ya. Tetapi pada saat kita memasuki suatu ajaran yang baru ya, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, itu Roh Kudus jadi tidak jelas. Nah, itu saya mau tanya. Ya, roh Hashem itu menurut kitab Anda Al-Qur'an itu hipostasisnya bagaimana? Siapa gitu loh. Saya nggak mau minta eksegesis ya, juga jangan sodorin terjemahan, maksudnya jangan sodorin tafsir gitu ya. Saya tahu ada tafsir tentang Roh Kudus, tetapi itu kan tafsir. Saya mau apa yang dikatakan Al-Quran secara murni, gitu. Ya, silakan. Baik, waktunya tersisa 3 detik. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan 5 menit kepada Guru Zuma dan Ustadz Wafi untuk memberikan jawabannya. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Tafadhol, Bang. Baik. Ya, jadi ketika Anda bertanya, kenapa kok Tuhan dikatakan tidak diperanakkan maupun tidak beranak dan tidak diperanakkan? Disebabkan itu adalah gambaran dan teguran Allah kepada kaum terdahulu. Karena mereka mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Inilah sehingga Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, dia tidak diperanakkan. Maka lillahi ayat takhiza min walid. Ya. Lalu dikatakan, subhana. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Maha suci Allah itu. Lalu kemudian diterangkan juga dalam surah Maryam. Dalam surah, 5 menit waktu kita ya, Dek. Surah Maryam diterangkan bahwa baik, dan mereka berkata, Rabb yang Maha Pemurah mengambil anak. Sesungguhnya kami telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir saja langit pecah karena ucapan itu. Oleh karena itulah kemudian Allah datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada kami umat Islam bahwa Tuhan itu tidak punya anak. Konsep Tuhan punya anak inilah yang kemudian kami katakan Tuhan Anda itu adalah 3. Wa annahu ta'ala jadda rabbina, ya, itu diterangkan dalam Al-Qur'an surah Jin, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Sementara Tuhan Anda itu ada dalam rupa anak. Ini yang ditegur oleh Al-Qur'anul Karim. Ini yang diluruskan oleh Allah. Bahwa Isa itu hanya utusan, dia adalah nabi, dia adalah rasul. Bukan anak, sehingga dia pun dituhankan. Dan fakta di lapangan ketika Anda mengatakan Anda tidak memiliki 3 Tuhan, faktanya data di dalam kitab Anda mengatakan Tuhan Anda itu 3. Anda minta data, saya kasih di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi. Ada 3 yang bersaksi. Siapa mereka? Tuhan-Tuhanan. Ada 3 pribadi yang berdiri sendiri menjadi saksi di surga menurut iman Anda. Demikian, silakan Dinda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi Mas Antonius sama Mas Pras mencoba berlari ya. Tadi Mas Antonius dengan jelas mengatakan di Matius ya, yang tadi itu, di Matius 28 itu tidak ada nama, ya Roh Kudus ya Yesus, Tuhan Yesus. Padahal kalau kita lihat original teksnya sama-sama menggunakan kata anoma. Ya, ada 3 oknum, jelas. Ada oknum Bapa, ada oknum Anak, ada oknum Roh Kudus. Nah, jadi tidak usah lari seperti itu. Dan ketika Mas Antonius tidak mau sama tafsir,
Kalau kita tidak mau sama tafsir ya, maksudnya penjelasan tentang ayat-ayat yang ada dalam kitab suci kita, maka di mana ada ayat yang menjelaskan tentang Trinitas, itu hanya eksegesis cabang mandiri ya, tafsiran cabang mandiri teman-teman Kristen. Karena kalau kita lihat ya, lalu kata Mas Pras barusan ya, masih mumpung saya ingat, Mas Pras katanya Tuhan itu mempunyai syahibah katanya. Bukan syahibah Mas, syabihah, baknya diawali ya, syabihah, sesuatu yang menyerupai Tuhan, bukan syahibah, lain itu maknanya nanti gitu loh. Makanya kita harus tahu latar belakang turunnya surah Al-Ikhlas. Disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya bahwa ketika Nabi Muhammad ditanyakan oleh orang-orang Yahudi, ya Muhammad sif lana rabbak, wahai Muhammad tunjukkan kepada kami seperti apa Tuhan kamu itu. Maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas yang isinya Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, esa. Allahus somad, Allah tempat di mana semuanya butuh kepada Allah, zat yang maha dibutuhkan. Dan lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak akan ada yang setara seperti Allah. Jadi mustahil Allah akan jadi anak, mustahil Allah jadi roh, yang roh itu notabene-nya juga ciptaan, dan mustahil Allah itu akan berubah seperti makhluknya. Allah ini maha kuasa dan kekuasaannya tidak akan pernah terbatas. Beda dengan Tuhan jenengan, bisa jadi manusia, berarti saat itu terbatas maha kuasanya. Begitu. Nah, turunnya surah Al-Ikhlas ini menentang langsung 3 agama, guys. Yang pertama, tatkala orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Yang kedua, ketika Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Yang ketiga, menentang kafir Quraisy yang mengatakan malaikat adalah anak Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Janganlah kalian jadikan para nabi dan para malaikat sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Hanya la robban siwaya, la robban siwahu. Jadi la robba siwahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah saja. Tidak ada yang menyerupai. Karena kalau dikatakan anak adalah satu jenis dari ayah. Dan itu mustahil bagi Allah. Sekian. Masya Allah, tabarakallah. Tepat sekali waktunya habis, penggunaan waktu yang luar biasa dari Guru Nazuma dan Ustadz Wafi, juga tadi dari pihak kekristenan. Oke, kita langsung berikan waktu 3 menit bagi pihak kekristenan untuk memberikan respon atas jawaban dari pihak Islam. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, saya dulu ya. Jadi tadi Ustadz Suma memberikan pemaparan bahwa ayat-ayat yang ditanyakan oleh Pras itu adalah untuk menentang kekristenan, yaitu Tuhan itu 3 gitu loh. Nah, masalahnya Tuhan 3 itu adalah strawman. Kenapa saya bilang strawman itu artinya orang-orangan yang dibuat. Itu bukan subjek yang real, tetapi orang-orangan yang dibuat. Karena memang tidak ada ayatnya di dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan ada 3. Juga tidak ada doktrin bapak-bapak gereja, kredo bapak gereja mengatakan Tuhan itu ada 3. Jadi konsep Tuhan ada 3 itu tidak ada. Makanya saya katakan itu strawman. Yang Anda serang itu, yang Anda narasikan bahwa jawaban Quran terhadap 3 Tuhan, itu adalah jawaban terhadap strawman, bukan terhadap kekristenan. Kalau Anda narasikan demikian berarti keliru. Berarti Anda secara tidak langsung menyatakan ada kesalahpahaman di dalam kitab Anda. Gitu. Nah, artinya Anda harus tilik lagi jawaban Anda tersebut. Gitu ya. Kemudian tadi Ustadz Wafi mengatakan Roh Kudus itu Anda mengakui ya Roh Kudus itu artinya tidak ada, itu hanya tafsir ya. Nggak masalah sebenarnya Anda menafsir itu, tidak masalah asal tafsiran itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Bukan eisegesis. Yang bermasalahkan tafsiran eisegesis. Artinya apa yang tidak ada di dalam kitab itu dibawa gitu untuk membenarkan. Nah, itu yang saya tolak itu. Trinitas itu ada, jadi gini, istilah Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, tetapi pemahamannya jelas ada gitu ya, yaitu Allah yang esa, yang ada 3 hipostasis. Pada saat Anda baca Yohanes 1 aja itu sudah mencerminkan Trinitas. Pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu kan dibedakan, ada hipostasis firman, ada hipostasis Allah. Begitu ya. Oke, silakan. Jadi itu saya sanggah ya. Silakan Pras. Ya, saya tunjukin ayat aja ya. Orang Yahudi itu di Maliaki pasal 2 ayat 10 itu mengatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Makanya di Yohanes pasal 10
Mereka mengatakan Allah adalah Bapa kami. Jadi pengertian Bapa dan anak itu bukan berarti ada perkawinan atau bagaimana atau sejenis. Enggak, diciptakan oleh Allah, karena Allah Bapa itu pengertiannya sumber gitu ya, berasal dari Allah gitu ya. Nah, itu ada di dalam Ayub pasal 38, anak-anak Allah. Kemudian di dalam Kejadian pasal 6, anak-anak Allah. Bahkan malaikat itu juga disebut anak-anak Allah gitu. Jadi penyebutan anak-anak Allah, ya kalau itu tafsiran ya, malaikat adalah anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah yang bersorak-sorai sebelum bumi diciptakan, kalau bukan malaikat dan makhluk surgawi siapa? Masa manusia? Jadi salah paham ya. Ya, jadi seperti itu, nggak ada masalah gitu ya. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Oke. Baik, Guru Nazuma dan Ustadz Wafi, ada kesempatan 5 menit untuk menanggapi sanggahan dari pihak kekristenan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Monggo, Bang. Ya. Baik, Al-Quran menerangkan seperti ini. Yang Anda maksud itu adalah Al-Quran surah Al-An'am ayat 101 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibah. Nah, kalau pemahaman Kristen sekarang bergeser bahwa yang dimaksud anak itu adalah tidak seperti yang digambarkan kemudian oleh Al-Quran, ya itu saat sekarang. Tapi fakta kemudian menuliskan bahwa Yesus itu kalau dikatakan kenapa dia adalah Tuhan, dikatakan karena dia lahir tanpa ayah. Berarti dia dilahirkan dari konsep Bapa itu sendiri. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Ini yang kemudian disanggah oleh Al-Quran. Nah, kata sahibah di situ itu berasal dari kata sahib ashab ya. Artinya rekan, sahabat, teman, kawan, peserta atau pemilih atau penguasa. Nah, Tuhan itu seperti yang saya urai tadi, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga diterangkan kemudian bahwa tidak ada yang setara dengan dia. Artinya tidak ada Tuhan-Tuhanan yang lain, tidak ada rekan, tidak ada sahabat, tidak ada teman, tidak ada kawan. Sehingga tidak mungkin karena adanya dua Tuhan melahirkan kemudian Tuhan-Tuhan yang lain. Gak mungkin kemudian. Sementara yang ada di dalam konsep Anda, Tuhan Bapa mengutus Roh Kudus, kemudian muncul Tuhan Anak. Terlepas daripada apakah ada Ibu Tuhan dan seterusnya, yang pasti di dalam kitab Anda dikatakan Maria pernah disebut sebagai Ibu Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga kami tidak mengada-ngada ketika kami mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah salah ketika dia mengatakan Allah tidak punya anak, Allah tidak diperanakkan dan juga tidak punya anak. Sementara konsep yang Anda jajakan kemudian adalah jelas. Tuhan anak ini artinya apa? Karena dia lahir tanpa ayah, dia bukan dari benih Daud, dia bukan dari keturunan Adam, dan seterusnya. Sehingga dia dikatakan sebagai anak Tuhan, dan kemudian Anda Tuhankan. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda satu, dari mananya satu? Sudah jelas-jelas Tuhan Anda tiga. Ada yang namanya manusia, ada yang namanya Bapa, ada yang namanya roh, burung merpati. Dan ketiganya ini dikatakan satu karena dianggap kemudian kembali menjadi satu pribadi, satu hakikat. Padahal pada prinsipnya mereka berdiri sendiri selama-lamanya. Yesus tetap Yesus, Bapa tetap Bapa, Roh Kudus tetap Roh Kudus. Demikian. Silakan Dina. Oke. Boleh saya screen ya, dihentikan dulu waktunya. Boleh, Ustadz. Oke, terima kasih. Silakan. Loh. Silakan Ustadz. Oke, waduh, belum saya setting ini. Langsung lah. Sudah gak jadi, ntar lagi tak setting dulu biar bisa saya screen. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat ya, contohnya seperti di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili yang ditulis oleh seorang Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwa makna dari la ilaha illallah itu maksudnya fa inna na'lam wa na'taqid wa nu'min wa nuqin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita sebagai orang Islam harus tahu, harus meyakini, harus beriman, dan harus yakin bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah, tidak ada sekutu baginya.
Dan Allah ini zat yang maha kuasa dan kekuasaannya itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Jadi tidak mungkin Allah itu akan menjadi makhluknya, membatasi dirinya sehingga dikatakan maha kuasanya saat itu terbatas. Tidak mungkin. Mustahil bagi Allah maha kuasanya itu akan terbatas pada suatu kasus. Makanya ketika Yesus dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, ini sangat lucu sekali. Kenapa? Kalau kita lihat dalam Yohanes 3 butir ke-16, dalam terjemahan King James Version, di sana tertulis begotten son, artinya anak yang diperanakkan. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan melahirkan? Apakah Tuhan hasil dari diperanakkan? Nah, kan lucu. Sedangkan di Lukas 2 butir ke-11 dikatakan dengan tegas, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Masa Tuhan lahir? Kan begitu. Jadi tidak mungkin yang namanya Tuhan itu lahir apalagi diperanakkan. Makanya surah Al-Ikhlas itu sudah cukup untuk melawan semua agama yang mengatakan Tuhan itu anak, ada istilah roh dan lain sebagainya. Karena definisi makhluk dalam literasi Islam adalah kullu ma siwallah, apapun selain Allah, roh, kemudian anak dan lain sebagainya, dan mustahil Tuhan akan seperti itu. Makanya Allah itu memiliki sifat mukhalafatulil hawadis. Mustahil Allah itu sama seperti makhluknya, mustahil sifatnya sama seperti makhluknya, dan mustahil kekuasaannya sama seperti makhluknya. Sekian. Baik, tepat sekali, waktunya habis. Oke, Iwan Villa, itu tadi pertanyaan dari Kristen bertanya. Nah, sekarang kita memasuki sesi berikutnya. Kembali bola kami berikan kepada Islam untuk memberikan pertanyaan kepada pihak Kristen selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, makasih. Untuk membuktikan bahwa Tuhan Anda itu bukan 1 tapi 3, pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda yang berupa manusia mati, apakah Tuhan Anda tidak ada yang hidup pada saat itu? Pada saat Yesus mati selama kurang lebih 3 hari, apakah Kristen tidak memiliki Tuhan hidup? Kalau cuma 1, berarti nggak ada. Berarti pada saat itu Kristen kehilangan Tuhan. Tapi kalau masih ada Tuhan Anda yang hidup di tempat lain, berarti Tuhan Anda betul lebih dari 1. Silakan. Oke, saya ingin bertanya begini, Mas Antonius sama Mas Pras. Kira-kira nabi siapa di Perjanjian Lama yang pernah mengindikasikan bahwa akan ada yang namanya konsep Trinitas? Kalau ada, sebutkan siapa nabinya, sebutkan ayatnya. Ya, nabi siapa di PL yang menyebutkan akan ada yang namanya konsep Trinitas dan itu satu-satunya konsep yang benar dalam ketuhanan? Sebutkan ya, nabi siapa, ayatnya bagaimana, dibaca, dan jangan pakai tafsir ya. Harus sesuai original teksnya, harus sesuai bagaimana maksud dari ayatnya, karena Mas Antonius tidak mau tafsir dari tadi. Nah, mungkin itu saja sih pertanyaannya. Sekian. Monggo Bang Zuma, ada 30 detik. Iya, jadi jelas ya, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu 1, ingat, Yesus pernah mati. Kalau cuma 1 Tuhan Anda, berarti tidak ada lagi yang hidup. Tapi kalau lebih dari 1, Anda boleh mengatakan masih ada Tuhan kami di langit, yaitu Tuhan Bapa. Nah, ketahuan Anda. Tapi kalau cuma 1, ketika Tuhan Anda mati, maka nggak ada lagi Tuhan Anda yang lain. Itu harus Anda tegas di situ. Tapi kalau Anda masih mengatakan masih ada kok di surga, nah itu kan artinya Tuhan Anda bukan 1. Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih pemanfaatan waktunya. Oke, langsung saja kita berikan 5 menit kepada saudara kekristenan untuk memberikan jawaban. Oke, Waktu terima dimulai kasih. ketika Anda mulai berbicara, silakan. Ya, jadi tadi Ustadz Wafi dan Ustadz Suma sudah menambah lagi daftar
kesalahpahaman gitu ya. Saya nggak tahu kesalahpahaman siapa nih, kesalahan kitab suci Anda atau kesalahan Anda. Pertama Anda bilang Tuhan melahirkan anak, itu udah salah paham. Tuhan Kristen melahirkan anak gitu ya. Terus ditambah lagi Yesus dituhankan karena lahir tanpa bapak. Waduh, gila, itu salah paham lagi. Saya tinggal nantang, di mana sih ayatnya yang bilang di dalam kitab suci kami bahwa Yesus jadi Tuhan gara-gara lahir tanpa bapak? Nggak ada. Ya itu kesalahpahaman lagi ya. Kemudian tadi ada tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tuh mustahil gini. Ya jawabannya simpel, tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk menjadi manusia. Nah sekarang pertanyaannya Anda, ketika Yesus mati, apakah Kristen tidak memiliki Tuhan yang hidup begitu ya? Ya jelas memiliki, karena Tuhan tidak pernah mati. Definisi Tuhannya sekali lagi ya, definisi Tuhannya adalah definisi ada di yang di KBBI ya, sesembahan atau ya ilah ya, bukan kurios ya. Jadi Yesus yang mati adalah manusia, bukan Tuhan yang mati gitu. Manusia, Tuhan tuh nggak bisa mati. Ya, jadi Tuhan itu selalu ada. Begitu. Itu jawabannya simpel aja. Kemudian nabi siapa di dalam perjanjian lama yang menubuatkan akan ada diperkenalkan akan ada konsep Trinitas bla 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 gitu ya. Nah, konsep Trinitas itu bukanlah konsep yang muncul belakang gini ya. Bukan konsep yang tiba-tiba tiba-tiba diadakan begitu ya. Jadi tidak ada nubuatan-nubuatan seperti itu. Begitu ya. Jadi konsep Trinitas itu sudah ada, tetapi dari zaman awal itu samar-samar, semakin jelas pada saat semakin masuk ke dalam perjanjian baru, begitu loh. Ya, jadi pada saat saya mau tunjukkan ayat, tolong mau dimatikan dulu waktunya. Sebentar ya. Nah, ini Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Firman-Nya ada di dalam lidahku. Allah Israel berfirman. Ya, ini bicara tentang Tuhan berfirman, tetapi ada 3 oknum disebut di situ. Roh Tuhan yang berbicara dengan perantaranku, firman-Nya yang ada di lidahku, dan Allah Israel berfirman. Ini kan sudah konsep Trinitas ini. Ya, 3 entitas tersebut di sini gitu. Tetapi bukan dipahami sebagai satu Tuhan, begitu ya. Jadi memang konsep Trinitas itu tersebar di dalam Alkitab, bukan suatu rumusan kayak rumusan ilmu fisika. Waduh, satu atau ilmu hukum di dalam hukum KUHP, satu ayat udah langsung memuat semua. Enggak, tersebar. Ya, di dalam Injil Yohanes 1 pada mulanya adalah firman itu sama-sama Allah, dan firman itu udah sebagian dari konsep Trinitas. Ya, dinyatakan ada 2 entitas di situ, firman dan Allah. Tetapi nanti ada Shema Israel menyatakan kesan Allah. Ya itu udah suatu firman yang digabungkan menjadi konsep Trinitas. Jadi pemahaman Trinitas itu pemahaman Alkitab secara menyeluruh, bukan satu baris memuat seluruhnya begitu ya. Begitu kira-kira. Jadi konsepnya sudah ada, tetapi nubuatan bahwa akan datang begini-begini nggak perlu dinubuatkan itu, ya. Karena memang konsepnya sudah ada dari dulu, bukan tiba-tiba datang belakangan. Nah, soal saya mengatakan bahwa saya menolak tafsir, Anda salah paham lagi. Nggak ada yang menolak tafsir loh. Kalau nggak ditafsir, gimana caranya memahami Alkitab? Yang saya tolak eksegesis. Ya, bisa bedain nggak eksegesis sama eksegesis? Eksegesis yang tidak bisa Anda tunjukkan pada saat saya tanya tentang Roh Kudus. Yang Anda lontarkan, saya tahu eksegesis pasti. Ya, silakan Pras. Eksegesis itu memasukkan konsep dari sesuatu yang tidak ada di dalam teks gitu. Betul. Ya. Kalau eksegesis itu mengeluarkan teks, mengeluarkan arti dari teks yang dimaksud oleh teks. Itu yang kita lakukan, bukan pertama, eksegesis. Karena waktunya saya udah nggak ada, saya cuma ngomong Suma sama Pak Bafi ini salah paham ya. Salah pahamnya itu begini, seperti contohnya tadi, kalau mati berarti ya kalau mati kamu aja mati, roh kamu kan nggak mati gitu kan ya. Kemudian Yesus dalam roh pergi ke alam maut, kan ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dibunuh dalam keadaannya manusia, dibangkitkan menurut roh.
Ya, di dalam roh itu dia pergi memberitakan Injil. Dalam roh itu ya pergi memberitakan Injil kepada mereka ya roh-roh yang ada di dalam penjara. Lalu kemudian Allah menjadi manusia. Ya, kemanusiaan, natur manusia. Bukan berarti nanti kealahannya jadi terbatas. Enggak dong, Allah tetap ada di mana-mana gitu ya. Nggak ada keterbatasan, nggak ada perubahan pada kealahan. Baik, Oke, silakan. terima kasih Bro. Oke, langsung saja. Bola kami berikan kepada pihak Islam selama 3 menit untuk memberikan respon. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara, silakan. Monggo Bang Suma. Ya, fakta Yesus mati. Mati, Tuhan Anda dalam rupa manusia itu mati. Terus Anda mengatakan masih ada Tuhan lain yang hidup. Siapa dia? Dialah yang membangkitkan Yesus. Dia dibangkitkan. Anda membacakan datanya. Dia dibangkitkan dalam roh, kemudian dia masuk ke dalam dunia orang-orang mati. Siapa yang membangkitkan? Oknum lain. Tuhan Anda itu lebih dari satu. Ya. Kalau Anda mengatakan ketika Yesus mati, semuanya mati, maka Tuhan Anda satu, yaitu Yesus. Tapi Anda mengatakan masih ada yang hidup. Berarti ada Tuhan lain di luar daripada Yesus. Nah sekarang, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, faktanya ketika Yesus disalib, dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa yang meninggalkan Yesus itu? Roh. Tapi ternyata masih ada roh di dalam dirinya. Apakah Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu memiliki 2 roh? 1 roh Tuhan, 1 roh manusia. Artinya kalau demikian berarti Yesus itu kerasukan Tuhan. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara ada esensi yang maha segala-galanya. Tidak ada yang mustahil baginya katanya, menurut Anda. Tapi Yesus mustahil berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia nggak mampu. Terbukti bahwa Tuhan Anda itu lebih dari 1. Mau lari kemanapun, Tuhan Anda lebih dari 1. Demikian. Oke, Silakan. tadi Bismillahirrahmanirrahim. Mas Antonius tadi mengatakan tidak mau sama eksegesis. Padahal ya di awal dia berstatement, dia menggunakan Targum Neofiti. Targum Neofiti ini bukan terjemahan literal, tapi terjemahan secara dinamis. Artinya eksegesis dan sudut pandang penulis Targum, terjemahan. Jadi itu cara pandang orang lain memandang ayat ini, pemahamannya begini. Padahal di awal statement Anda menggunakan eksegesis loh. Eksegesisnya orang lain gitu loh. Jadi tidak usah lari-lari kemana-mana lah. Apalagi tadi menggunakan 2 Samuel, butir ke-23 ya. 2 Samuel 23 sebagai tanda bahwa di PL ada konsep Trinitas. Coba kita baca pelan-pelan. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Berarti Tuhan tidak maha kuasa dong kalau nggak ada perantara. Masih butuh perantara berarti ya. Masih butuh yang lain, kan begitu? Nah, ini hanya perantara loh. Makanya ketika Yesus dalam Yohanes 8 butir ke-54 mengatakan bahwa semua kemuliaan yang ada pada diriku itu bukan muncul dari diriku sendiri, tapi diberi oleh Bapa Allah di sorga. Yesus berarti gak bisa apa-apa. Semua kemuliaannya diberi, guys. Yang namanya Allah, yang namanya Tuhan, mau ngasih kekuatan ke siapa saja, mau mengasih kemuliaan kepada siapa saja, ya terserah Tuhan lah. Ternyata Tuhan masih butuh perantara, kan begitu. Sekian. Baik, terima kasih Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi. Langsung saja pihak Kristen selama 5 menit untuk menanggapi. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara, silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya mau nanggapin dulu yang Ustadz Wafi yang menurut saya lucu. Gitu ya. Tadi Ustadz Wafi menyebut 2 Samuel tadi membantah Tritunggal di situ, tetapi yang dibantah apa? Perantara gitu loh. Ya, Tuhan tidak maha kuasa, perantara ini nggak ada hubungannya dengan bantahan tentang Trinitas. Ini membantah tentang kemahakuasaan Tuhan. Ya, sebentar, Pras. Ini membantah tentang kemahakuasaan Tuhan gitu loh. Ya, ini menampar diri Anda sendiri. Ya, kenapa? Karena Anda mendengar firman Tuhan, itu dari mana? Apakah Allah bicara langsung kepada Anda? Enggak. Ya kan melalui perantara. Ya, perantaraan ya seperti mungkin Nabi Anda, Nabi Muhammad, atau Jibril yang tadi di Pras bilang. Ya itu artinya kan Anda bilang Tuhan Anda tidak maha kuasa. Bukan saya ngomong loh, Anda loh. Anda bilang karena butuh perantara. Gitu loh. Anda berarti mengakui Tuhan Anda tidak maha kuasa karena masih butuh perantara. Ya seperti itu, simple. Nah sekarang Ustadz Zuma mengatakan bahwa bagaimana menuju Tuhan saya 3. Halo. Tuhan 3 tetapi dari eisegesis Anda.
gitu ya. Itu ngaco, itu berbohong namanya. Kalau Anda mau mengimani Tuhan 3, ya silahkan, itu iman Anda, tapi jangan mengatakan saya beriman kepada Tuhan 3, tetapi dari eisegesis Anda, begitu ya, dan klaim-klaim Anda. Kalau Anda ingin mengatakan Tuhan kami 3, buktikan, tunjukin ayatnya, di mana Tuhan dikatakan di dalam ayat kami, Tuhan itu 3. Sampai sekarang kan Anda nggak bisa nunjukin ayatnya. Ya Anda gagal gitu di situ pada saat menunjukkan itu gitu loh. Jadi saya sama Pras tetap kuat bahwa Tuhan itu esa. Udah berbagai ayat ditunjukkan bahwa Tuhan itu esa. Lah kalau soal Tuhan tidak Yesus tidak maha tahu, itu kan cuma seketika pada saat dia jadi manusia, nggak masalah gitu loh. Ya kenapa Yesus mati? Lah yang matinya sebagai manusia kok, bukan Tuhan yang mati. Tuhannya tetap nggak mati, tetap ada sampai seterusnya gitu. Gitu ya. Terus kemudian Targum Neofiti itu eksegesinya nggak apa-apa, eksegesisnya Rabi. Kan saya nggak menentang eksegesis begitu, so what begitu loh. Ya silakan Pras. Eksegese itu mengeluarkan dari kitab, dari kata-kata itu ada pengertian itu. Kalau eisegesis itu memasukkan sebuah pemikiran ke dalam teks itu, kemudian. Dan saya bukan yang mengatakan firman itu son of God yang ada di Targum Neofiti, itu bukan saya yang masukin. Itu yang ngomong Targum Neofiti begitu loh ya. Itu eksegesisnya dia. Silakan. Ya, kemudian gini. Semua orang Kristen percaya Yesus ada berapa? 1. Semua orang Kristen percaya Roh Kudus ada berapa? 1. Karena ada kata kan 1 roh, gitu kan? Bukan 5 roh atau 10 roh. Tetapi kemudian orang Kristen mengatakan ada Roh Kudus di dalam setiap orang percaya. Apakah dengan demikian berarti pokoknya dengan demikian berarti Roh Kudus ada miliatan? Kenapa? Karena ada orang Kristen miliatan. Kemudian Yesus berkata bahwa 2-3 orang berkumpul aku menyertai. Berarti bohong mengatakan Yesus itu cuma 1. Karena Yesus menyertai kan ada di mana-mana gitu ya. Nah itu adalah cara Suma mengatakan tentang 3 itu gitu. Memang kita mengatakan ada Bapa, Putra, dan Roh, tapi bukan 3 Allah gitu ya. Kenapa? Karena harus dimengerti keberadaan Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan kepluralan Allah. Di mana di Perjanjian Lama? Loh jelas kok kata Allah di sana adalah plural, kata kerjanya plural. Berarti apa? Ada kejamakan gitu ya. Jadi itu udah jelas gitu. Makanya kalau mereka nggak percaya, itu lucu. Sedangkan lagi pula kita dengan jelas menyatakan bahwa di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa Allah tidak kelihatan gitu ya. Anak tunggal itulah yang menyatakan dan anak itu adalah Allah. Dan di dalam Perjanjian Lama ada Allah yang tidak bisa dilihat, tapi ada Allah juga yang menyatakan diri dan mengatakan dia adalah Allah. Jadi kita lihat konsep-konsep itu semuanya ada gitu. Masalahnya kamu nggak percaya gitu. Oke, silakan. Siapa namanya? Saya tambahin lagi dikit. Kalau memang betul Tuhan Kristen 3, kok Anda nggak bisa menemukan sih di dalam Alkitab maupun di dalam kredonya Kristen bahwa Tuhan itu 3? Mestinya gampang dong. Tinggal tunjukin ayatnya di dalam Alkitab, atau kredo dari manalah, dari Nikea, dari Athanasius, tinggal tunjukkan Tuhan itu 3. Begitu. Karena Anda begitu yakin memahami bahwa Tuhan 3. Silahkan. Ya, sekarang bagian kita tanya ya. Oh iya, betul. Silakan, masih ada 15 detik, silakan dimanfaatkan. Nggak cukup. Oh, mau dihabiskan? Oke. Baik, kalau begitu kita hentikan waktunya, boleh kita hentikan timernya, Ahyans. Oke, kita memasuki sesi berikutnya. Ini adalah kesempatan Kristen bertanya. Baik, kami berikan langsung kesempatan 2 menit untuk bertanya kepada pihak Islam. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Iya, aku masih menanyakan yang tadi ya. Tadi si Ustadz Wafi sudah menyerah dulu gitu loh. Dibilang wah secara nggak langsung dia ngomong nggak ada kan. Makanya dibilang nggak boleh eksegesis. Saya nggak konsisten karena saya minta melarang eksegesis gitu. Nah sekarang saya jelasin, saya nggak melarang eksegesis. Yang saya larang eisegesis. Bukan yang saya larang ya, yang saya tidak ingin dengar eisegesis. Tapi yang saya mau eksegesis. Kenapa saya tanya ini? Karena ini roh Allah itu sudah sangat clear di dalam Alkitab gitu loh. Ya, sebagai suatu entitas. Begitu ya. Tiba-tiba di dalam kitab Anda kok jadi nggak clear gitu loh. Ya makanya apa mungkin saya kurang baca, makanya saya bertanya kepada Anda. Sebenarnya roh Allah itu, roh kudus itu, di dalam kitab Anda itu apa? Bukan eisegesis, tetapi eksegesis.
Ya, eksegesis boleh, tetapi ada ayatnya. Roh Kudus adalah ini gitu loh. Nah, itu silakan. Karena ini misteri loh, ini misteri. Jadi entitas ini yang udah jadi nggak misteri, tiba-tiba jadi misteri lagi. Silakan, Pras. Ya. Kenapa ya? Kok bisa bilang Tuhan itu nggak bisa gitu ya? Tuhan mengambil rupa manusia, menjadi manusia, tapi dia tetap Tuhan. Kenapa nggak bisa? Apakah Tuhan kalian itu hanya bisa di satu tempat tertentu pada saat tertentu saja? Lalu bagaimana dia mendengarkan segala sesuatu? Bisakah dia dengerin kamu sedang berdoa, siapa sedang berdoa, dan menjawab setiap orang Muslim gitu? Semua orang Muslim yang berdoa, dia tahu apa yang sedang didoakan, dan dia bisa menjawab pada detik yang sama. Dia bisa menjawab semuanya itu. Bisakah dia kalau mau menyertai? Atau nggak bisa? Ya. Oke. Waktunya habis, itulah 2 pertanyaan dari pihak Kristen. Silakan 5 menit kepada pihak Muslim untuk memberikan jawaban. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Monggo, Wan. Antum duluan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang Ruhul Kudus, ya, Ruhullah. Kok dimaknai apa? Apakah tidak bisa dimaknai Roh Allah? Lalu kita katakan begini, Mas Antonius. Jenengan ya, sebelum bertanya, seharusnya jenengan harus paham yang namanya ilmu bahasa Arab. Kenapa? Di ilmu bahasa Arab ada istilahnya susunan idhofah. Ya, ketika saya katakan Baitullah, rumah Tuhan, apakah Tuhan itu rumah? Kan tidak. Ketika saya mengatakan Baitul Haram, apakah rumah itu haram? Atau ketika saya mengatakan Nabiullah, ya, nabinya Allah, apakah Allah nabi? Kan tidak. Begitu juga Ruhullah, itu dimaknai ruh di dalam ruh dari Allah. Bukan Ruhullah berarti rohnya Allah, padahal di dalam Kejadian kitab Anda sendiri kan bermakna a wind from the God, ya, di dalam Bible Jerusalem, yaitu angin dari Allah, bukan roh Allah sesuai pemahaman Anda. Begitu. Makanya kalau pakai kitabnya orang lain, juga pakai cara memahaminya orang yang punya kitab. Jangan cuma dicomot kitabnya aja. Jadi lucu kalau saya mengatakan Baitullah berarti Allah itu rumah. Karena artinya adalah rumah Allah. Nah, ini difahami harus belajar yang namanya ilmu nahwu sorof, Bang Antonius, gitu. Karena dalam susunan idhofah itu menyimpan 3 makna. Huruf jermin, li, dan huruf jerfi. Dan itu Anda saya yakin tidak paham gitu loh. Makanya lain kali belajar dulu, insya Allah paham apa yang saya jelaskan. Kemudian kenapa Allah kok tidak bisa? Nah, karena Allah Maha Kuasa, jadi Allah mustahil melakukan sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya. Makanya ketika Allah menciptakan arsy, makhluk yang paling besar, Sayyidina Ali mengatakan innallaha ja'alal arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhid makanan lidatihi. Allah menjadikan arsy menunjukkan akan keagungannya, bukan menjadikan tempatnya. Lalu apakah Allah bisa mendengarkan doa orang-orang? Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa yang kamu rahasiakan dan Allah tahu apa yang kamu terangkan. Yang rahasia aja tahu, apalagi yang terang-terangan, begitu. Monggo Bang Suma. Iya, Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka anta alamul ghuyub. Allah itu maha mengetahui. Dia memahami, dia tahu segala yang gaib-gaib. Jadi dia tidak perlu menjadi manusia. Karena faktanya ketika Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia, dia sang manusia ini pun nggak tahu apa-apa kok. Percuma aja dia menjadi manusia. Karena dia juga masih bertuhan pada saat itu. Bukti bahwa Tuhan itu memang tidak bisa kemudian menjadi makhluk. Oleh karena dia maha mengetahui, kemudianlah maka dia tidak bisa menjadi tidak maha mengetahui. Itulah yang dimaksud tauhid. Jadi Tuhan yang maha mengetahui mustahil berhenti menjadi tidak maha mengetahui. Layaknya Tuhan Anda. Ketika dia menjadi manusia, Tuhan Anda tidak maha mengetahui. Bahkan musim buah arak saja dia tidak tahu. Apakah pantas Tuhan demikian adanya? Tidak. Tidak. Jadi Al-Quran menerangkan innaka antal alamul ghuyub. Allah itu maha tahu. Segala sesuatu yang gaib-gaib Allah tahu.
Semua, apapun itu tidak ada yang terlepas dari penguasaan Allah. Karena dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu. Makanya dikatakan kepadanya bergantung semuanya. Ya, tidak ada yang setara dengan dirinya. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai pribadi Allah, maka dialah esensi yang maha mengetahui segala sesuatunya. Tanpa mesti dia harus menjadi makhluk. Nah, ketika Anda di awal tadi bertanya, apa sih Roh Kudus itu di dalam Islam? Kami katakan kepada Anda, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dialah yang mewahyukan Al-Quran. Siapa dia? Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus ini? Diterangkan dalam surah Al-Baqarah, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Berarti yang dimaksud Roh Kudus adalah Jibril. Berarti Jibril ini adalah Roh Kudus, bukan Tuhan. Karena yang dikatakan Tuhan itu bukan roh. Yang dikatakan roh itu adalah makhluk. Makanya tidak ada data di dalam kitab Anda maupun kitabnya Bani Israel bahwa Tuhan itu adalah roh. Kecuali kitab di Indonesia ini. Tidak ada itu data yang mengatakan Tuhan itu adalah roh. Yang ada roh Tuhan. Roh Tuhan. Roh Tuhan. Roh Tuhan. Sama seperti yang diterangkan oleh Dinda Wafi. Bahwa roh Tuhan sama dengan Baitullah. Rumah Allah. Bukan berarti rumah itu adalah Allah. Roh Tuhan bukan berarti roh itu adalah Tuhan. Tapi roh ciptaan Tuhan. Gitu. Baik, syukran kathiran. Terima kasih Gurunda. Baik, langsung saja 3 menitnya untuk Brother Pras dan Brother Antonius memberikan respon. Silakan. Oke, baik ya. Tadi kita sudah mendengar jawaban dari Ustadz Wafi. Ustadz Wafi bilang, saya tidak mengerti bahasa Arab, saya harus belajar ilmu nahwu huruf, dan lain sebagainya. Lah, saya kan tidak mengklaim roh kudus itu sama dengan bahwa Allah itu di dalam Islam itu roh. Saya bertanya, roh kudus itu menurut Quran sendiri apa sih gitu loh. Bukan eisegesis, tapi menurut Quran, artinya Quran yang menjelaskan. Begitu. Nah, Anda belum jawab. Anda baru menjawab sepintas. Yaitu roh dari Allah. Tadi si Ustaz Cuma juga bilang roh dari Allah. Tetapi yaitu apa? Roh dari Allah itu apa? Kekuatan Allah kah? Hipostasis Allah kah? Gitu. Realitas dari Allah kah? Gitu ya. Ini kan buat saya misteri. Jangan-jangan apa yang sudah dinyatakan dibikin lebih misteri lagi gitu loh. Karena kan di dalam kitab nabi-nabi yang sebelumnya kan udah jelas roh Allah itu adalah roh kudus itu adalah roh Tuhan gitu. Roh Allah. Begitu ya, bukan ciptaan. Begitu, itu adalah salah satu pribadi dari Allah. Nah, dari Quran ini masih misteri. Makanya saya tanya, kenapa kok sepertinya misteri balik lagi menjadi misteri? Anda baru menjelaskan roh itu ciptaan. Sekarang ciptaannya buktinya apa? Ayatnya mana bahwa roh itu ciptaan begitu ya? Kemudian Anda mengatakan yes, kok Allah Pras dulu deh, Pras. Ya, di Alkitab ada ya, rohku gitu ya. Jadi rohnya siapa? Tuhan ngaku rohnya dia. Gitu ya. Memang ada roh ciptaan. Berarti Tuhan mengatakan rohku, lalu kemudian Tuhan juga ciptaan. Tuhan pribadi, manusia pribadi. Jadi Tuhan juga ciptaan gitu, karena pribadi ciptaan gitu. Enggak kan? Jadi kalau mengatakan Tuhan adalah roh bukan dalam pengertian itu gitu ya. Kalau Alkitab memang jelas Tuhan adalah roh, rohku, rohnya. Ya, aku mau sanggah lagi Pak Zumani. Boleh saya silakan. Interupsi sebentar? Waktu kita jalan nih. Enggak, dibantikan dulu waktunya. Oke, terima kasih. Brother Antonius, tadi pertanyaan pertama kan sudah terjawab ya, Roh Kudus tadi sudah disebutkan bahwa, oleh oleh Gurunda Zuma namanya Jibril. Apakah itu? Jadi mohon mungkin diperjelas lagi yang dimaksud seperti apa, karena tadi sudah saya catat namanya Jibril. Gini, saya tidak mendengar Saya tidak mendengar ada kata Jibril di situ. Oh, berarti mungkin kurang menyimak, tapi saya pribadi saya sudah menuliskan. Gurunda Zuma sudah menjawab. Oh, kalau gitu saya bantah ya masalah saya bantah ke Jibril ya, mungkin saya salah dengar. Oke, silakan. Ya, saya ulang. Berarti itu saya yakin itu eisegesis ya. Gitu. Saya ingin yang dari Al-Qur'an sendiri menjelaskan, bukan dari pihak luar Al-Qur'an. Begitu. Karena saya tahu itu dalam kurung kok, kata dalam kurung. Itu yang tadi saya bilang, saya nggak mau eisegesis, saya mau tahu apa yang dijelaskan oleh Alkitab Quran begitu loh.
Ya, kemudian Ustaz Suma mengatakan pada saat mengulang-ulang lagi bahwa Tuhan itu Yesus itu bukan Tuhan karena tidak maha tahu lah, kan sudah dijelasin tidak maha taunya Yesus pada saat jadi manusia, sebagai Allahnya dia maha tahu, tetapi sebagai manusia yang berjalan-jalan di atas bumi itu dia banyak tahu ya, tetapi tidak semaha tahu Bapa. Jadi ada hal yang dia tidak tahu memang seperti hari kiamat seperti itu, tapi yang lain-lainnya dia tahu begitu loh. Ya silakan Pras. Ya udah habis waktunya. Masih ada, brother? 10 detik silakan. Tadi kepakai loh sama. Kita bisa tambahkan 5 detik. Kita bisa jadikan 15 detik. Silakan. Karena tadi belum. Oke, kami mohon maaf. Tapi bisa ditambah kok, brother. Tenang saja. Kami berusaha adil. Iya, saya dengarnya roh Allah itu ya roh dari Allah, ciptaan itu aja yang saya dengar. Karena sama seperti rumah Tuhan ya rumah yang apa sih tadi gitu, seperti itu ya. Baik, tapi sudah dikonfirmasi ya dan akhirnya sudah disanggah. Sekarang kita berikan 5 menitnya kepada pihak Muslim untuk menanggapi sanggahan dari pihak kekristenan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Silakan Dinda Wafi. Oke. Jadi ketika dikatakan saya sama Bang Zuma menganggap bahwa Roh Kudus atau Ruhullah itu adalah malaikat Jibril, lalu jenengan tidak mau karena itu di dalam kurung, bukan Al-Quran yang menjelaskan. Tunggu dulu Mas, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjelaskan siapa? Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu pasti sesuai dan cocok dengan harapan Allah. Makanya di dalam Al-Quran tertulis wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kecuali itu wahyu semata. Dan secara tegas Allah mengatakan ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibicarakan, yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ambillah, wa ma naha ankum fantahu. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad jauhilah. Nah, termasuk penjelasan Nabi Muhammad bahwa malaikat Jibril ini memiliki beberapa nama. Jibril, kemudian juga memiliki nama Ruhul Kudus, kemudian juga memiliki nama Rasul. Di dalam Al-Quran Jibril juga disebut Rasul. Itu harus paham. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa Allah mengutus Rasulin Karim. Ada kata Rasulin Karim. Tunjukin dong ayatnya. Saya tidak bisa. Baik, sabar, ini, brother. Ya, sabar. Oke, silakan Ustaz. Kita buka itu. Silakan share screen. Ya, screen saya tidak bisa, belum disetting, lupa saya. Oke, apa mungkin bisa dibantu? Ya, Ustaz, dibantu oleh pihak M3 mungkin? Karena seperti kekristenan membutuhkan dalil supaya mungkin bisa dimaknai bersama ya. Dihentikan dulu anunya apa? Iya, waktu gitu. Waktu sudah dihentikan Ustadz, sudah. Oke, Bang Yans, mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya, Bang? Waduh. Timernya nggak bisa jalan dong. Oh, oke. Kalau begitu mungkin dari Iwan Filah yang lain, Bang Oji. Mohon maaf, Bang Oji. Oh, Bang Gema Islam, baik. Baik Ustadz Budi, terima kasih Ustadz Budi. Sepertinya resign untuk memberikan pertolongan ini buat kami. Coba Al-Baqarah 87. Al-Baqarah 87. Baik. Tenang Iman semua, kita berikan waktu untuk share screen. Tafsir Ibnu Katsir. Nanti ada penjelasan nanti itu. Oke. Ini bukan eksegesis dari Imam Ibnu Katsir itu. Ya, yang penting bisa menjelaskan bahwa ayat Al-Quran ini menjelaskan siapa Rohul Kudus itu, gitu loh. Ya iyalah, yang menjelaskan Al-Quran itu Nabi Muhammad. Di-share, Mas Budi. Oke, baik, kita tahan dulu. Al-Baqarah 87. Terima kasih Ustadz Budi, Masya Allah. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Baqarah 87. Masya Allah, syukran. Baik, Ikhwan Fillah, kita bersabar sejenak karena memang ini penting ya, kita berdasarkan dalil Al-Baqarah 87. Ya. Waktu 3:22 ya. Ya, sebentar ya Bang Yans ya, di pause dulu kan? Tafsirnya ada nggak ini?
Iya. Arab. Kalau bisa pakai Arab, teman-teman. Yang pakai Arab. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Tapi jangan tafsir eisegesis ya. Kamu tuh kalau nggak paham jangan usah bicara. Sabar. Bang Budi nggak boleh ngomong. Bang Budi nggak boleh ngomong. Bang Budi sebenarnya Al-Quran Al-Baqarah 97 itu sudah terjawab. An-Nahl 102. Roh Kudus adalah Jibril. Udah itu sebenarnya. Nah, dalam kurung. Dalam kurung itu. Nggak ada dalam kurungnya, udah disebut nama pun. Kul mangkana wali Jibril. Itu disebut namanya Jibril. Coba sebutin ayatnya. Ini ya, Al-Baqarah 87. Jadi dengarkan, jangan menganggap eksegesis cabang mandiri ya. Karena Anda tidak akan pernah tahu definisi tafsir di dalam agama Islam itu Anda tidak tahu. Jangan dianggap tafsir itu sama dengan eksegesis, sama seperti perkataan Mas Antonius di awal. Eksegesis lain dengan tafsir, kata Mas Antonius. Ya, jelas. Makanya namanya itu di kitab-kitab kita bukan eksegesis Ibnu Katsir, tapi namanya At-Tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. At-Tafsir Al-Qurtubi. Karena jenengan tidak tahu apa arti tafsir dan jenengan tidak tahu kapasitas orang yang bisa menafsiri itu minimal hafalan hadisnya berapa, pemahamannya bagaimana, harus dalam Al-Quran, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran begini dan begitu. Itu tidak Anda pahami. Jadi jangan waktunya jalankan bahwa eksegesis ini waktunya jalankan, waktu jalankan. Iya, brother. Udah jalan, tenang aja. Udah otomatis. Tenang saja, tidak usah motong-motong gitu, santai Mas. Baik. Silakan Ustaz Wafi dilanjutkan. Ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bin Maryam ibna Maryam al-bayyinat wa ayyadna biruhil qudus. Ini kalau jenengan belajar bahasa Arab ya. Ruhul Kudus itu adalah nama sebuah lakob. Nama sebuah lakob bagi suatu makhluk. Siapa makhluk itu? Jibril. Karena mustahil Allah dikatakan Jibril. Dan mustahil Allah memiliki ruh. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir tidak ada kata-kata ruh itu bukan ciptaan Allah. Ruh itu adalah ciptaan Allah. Sehingga Ruhul Kudus ini menjadi suatu nama lakob bagi suatu makhluk yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Isa dan para nabi yang lain. Dan di sini Allah menentukan Nabi Isa dikuatkan ada huruf jerba di sana. Biruhil Kudus. Kalau huruf jerba lalu ketemu dengan susunan idhofah, maka susunan idhofah itu langsung jadi lakob sebagai suatu nama bagi makhluk, atau kita katakan malaikat Jibril, maka baknya itu menjelaskan adalah ciptaan dari sesuatu. Begitu. Ini kalau dijelaskan sebenarnya Mas Antonius tidak paham. Ada namanya ba ini bermakna iltisaq ya. Biruhil Kudus ya. Dengan makhluk yang bernama Ruhul Kudus. Gitu cara memaknainya. Nah, bagaimana kok saya bisa memaknai seperti itu? Karena ini bahasa Arab. Jenengan sama sekali tidak belajar bahasa Arab gitu loh. Jadi susah. Jadi dikira eksegesis padahal Anda sama sekali tidak pernah paham apa yang namanya Ruhul Kudus. Tahan diri. Kita bandingkan dengan surah Asy-Syura ayat 193. Coba buka surat Asy-Syura 193. Baik, waktu di pause dulu ketika membuka ayat, nanti ketika ayat sudah terbuka bernarasi langsung dijalankan. Asy-Syura 193. Suratnya Asy-Syura suratnya. Suratnya nomor berapa? Bukan ayat. Asy-Syura. Surat 42. Nah, gitu. 42 ayat? Ayat 193. Nggak ada. Penasura. Selesai. Nggak ada. Asy-Syura atau Asy-Syu'ara mungkin Guru Nda? Asy-Syu'ara. Oke. Syu'ara. Iya. Asy-Syu'ara. Suratnya itu nggak tahu saya. Santai kan minta data kan? Ya harus nunggu gitu. Nazala bihir ruhul amin. Nah, 100 berapa? 193. Oke. Nah, di sana jelas ya.
nazala bihi ar-ruhul amin. Yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin. Ruh yang dapat dipercaya sebagai utus. Al-amin ini adalah suatu jabatan, ya, kepercayaan, jadi adalah suatu sifat yang dapat dipercaya. Ya. Siapa yang dapat dipercaya sebagai utusan ini untuk menyampaikan wahyu kalau bukan Jibril? Masa kita akan mengatakan Allah yang menyampaikan wahyu? Ujuk-ujuk turun ke bumi, lalu naik lagi ke atas. Turun ke bumi, naik ke atas. Kan tidak masuk akal toh? Kan begitu. Makanya ruh itu adalah malaikat Jibril. Ini bukan eksegesis cabang mandiri. Itu sudah menurut Al-Quran sendiri. Jadi mustahil Allah ini naik turun. Itu di mana keterangannya? Kan begitu. Ya, monggo Bang Zuma. Iya, jadi sangat jelas ya ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah tafsiran. Coba kita lihat, kul man kana aduwwan li Jibril. Jadi di situ disebut oknum. Oke, kami mohon maaf sekali lagi Gurunda Zuma, ternyata waktunya habis. Baik, Ikhwan Fillah, demikianlah 2 sesi untuk tanya jawabnya, tapi kami mohon waktu 1 menit untuk iklan-iklan channel-channel yang sudah mensiarkan, sekaligus juga untuk kedua pihak narasumber untuk istirahat sejenak, mungkin minum ataupun ke kamar mandi. Oke, kami malam ini debat spektakuler kita yang mendiskusikan. Kamar mandi gimana, Pak? Kayak naik bis saja. Mungkin saja, Ustadz. Oh, mohon maaf, salah ya. Mohon maaf. Oke, malam ini kedua tim narasumber kita mendiskusikan dan memperdebatkan topik teologis yang judulnya konsep agama manakah yang benar, tauhid, trinitas, oneness, triteos ataupun unitarian. Tapi sepertinya yang muncul di sini hanyalah tauhid dan trinitas. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab berikutnya, mohon izin untuk mengiklankan beberapa channel, dan debat kita malam ini disiarkan secara langsung dari Zoom M3, Mujahid, Mujadid, dan Mujtahid, dan disiarkan di beberapa menara siar Muslim, di antaranya adalah Zulkifli M. Abbas Official, Naja Media, M3 Channel, SAS Sugi Kristologi, Yans M3 Channel, Josel Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Ajang Debat, MDM, Pengamat Debat Lintas Agama, dan Pejuang Tauhid TV. Terima kasih kepada semua Ikhwan Fillah yang tetap setia di semua menara syiar untuk like, subscribe, komen, dan share-nya. Barakallahu fikum. Baik, kita langsung saja. Ini sesi terakhir untuk sesi tanya jawab. Kesempatan terakhir untuk bertanya bagi kedua pihak. Langsung saja 2 menitnya kami berikan kepada pihak Muslim untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak Kristen. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Silakan, Dinda. Duluan, Bang Zuma. Duluan. Monggo. Saya kasih 1 menit aja. Oke. Baik. Jadi di dalam kitab Anda diterangkan dalam Lukas 3, nomor 21 ya. Sampai nomor 23 kalau nggak keliru. 21 ya. Dikatakan gini. Ketika Yesus dibaptis, terbuka langit. Yesus dibaptis, terbuka langit. Jadi Yesus ini berada di dunia, di Sungai Yordan. Turun Roh Kudus, jadi sudah 2. Lalu kemudian Roh Kudus di sini berupa burung merpati. Jadi nampak ada manusia, ada burung merpati. Lalu terdengar suara dari langit, ada 3. Sumber suara ini bukan dari manusia, sumber suara juga bukan dari burung merpati, ya, tetapi dari oknum lain. Ini bukti bahwa Tuhan Anda adalah 3. Pertanyaan saya kepada saudara, di sini ada 3 yang nampak, manusia, burung merpati, dan juga ada suara. Coba Anda berikan jawaban yang tepat. Bagaimana Anda bisa mengatakan 3 oknum ini satu pribadi atau satu hakikat? Silakan. Iya, saya mau bertanya. Kalau Yesus berdoa itu berdoa untuk dirinya sendiri atau untuk Tuhan? Dan apa tujuannya ketika Yesus dikatakan logos umpama? Itu tujuannya apa? Kok firman berdoa kepada sesuatu yang firmannya sudah jadi manusia? Begitu loh. Tujuannya itu apa? Dan kenapa Yesus itu dalam Matius, dalam Lukas selalu mengatakan Bapa Allah di surga, Bapa Allah di surga. Dan dia mengatakan dia sama sekali tidak punya kemuliaan. Kemuliaannya cuma dikasih.
Itu apa maksudnya? Monggo dijelaskan. Baik, masih tersisa 3 detiknya, diikhlaskan. Kami berikan waktu langsung 5 menit kepada pihak Kristen untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Pras, kamu saya Pras. Halo Pras. Sepertinya Brother Oke. Pras, oke, silakan Brother. Iya, ya. Jadi tadi Bang Suma mengatakan bahwa dengan adanya proses pembaptisan itu membuktikan Tuhan ada 3. Ya, itu premis yang sudah salah yang dibuat Bang Suma. Gitu ya, karena buktinya tidak ada ayat-ayat yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Ya, tadi peristiwa pembaptisan itu tidak ada narasi Tuhan 3 di situ. Bahkan saya sudah tantangin dari kemarin Anda tidak selalu gagal, tidak bisa nunjukin satupun ayatnya Tuhan itu 3 ataupun satu pun kredo ya atau doktrin Kristen mengatakan Tuhan 3. Ya, jadi itu bukan Tuhan 3 tetapi 3 entitas atau 3 pribadi. Lalu Anda bertanya, kok bisa gitu ya? 3 bagaimana 3 pribadi ini tetapi satu hakikat atau satu Allah? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Kenapa kita sebut 3 oknum ini satu Allah ya? Karena seperti yang tadi sering saya bilang bahwa Allah itu dinyatakan sebagai satu Allah, Allah yang esa. Tidak ada kata 3 Allah. Jadi 3 entitas atau 3 oknum atau 3 pribadi yang diceritakan di dalam peristiwa pembaptisan itu bukanlah 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan. Itu menjawab kenapa kok bisa 3 oknum kita bilang itu satu Tuhan. Ya karena memang tidak pernah ada 3 Tuhan kok di dalam Alkitab. Begitu. Nah, kemudian Yesus berdoa untuk siapa? Tujuannya apa? Ya Yesus tergantung berdoa dia bisa berdoa untuk siapa aja. Kenapa dia berdoa untuk diri sendiri? Ya berdoa kan artinya minta. Berdoa sebenarnya komunikasi gitu ya. Di dalam doa bisa ada minta. Gitu ya. Jadi itu bukan suatu hal yang perlu ditanya. Kalau Anda bilang kok saya sendiri juga nggak terlalu paham sebenarnya pertanyaannya sih. Itu untuk apa Anda bertanya seperti doa artinya minta. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia, kalau dia meminta kepada Bapa, ya dia berdoa berdoa sebagai manusia begitu loh. Gitu kok Allah di Bapa, Allah di surga. Yesus kok kemuliaannya dikasih Tuhan? Ya memang dikasih dari Bapa. Kan Bapa itu sumber segala sesuatu, prima causa. Yesus itu berasal dari Bapa. Ya jelas perkemuliaan dari Bapa gitu loh. Ya tetapi itu bukan 2 Tuhan. Itu pribadi yang lahir dari Bapa di dalam kekekalan seperti itu ya, di dalam kekal artinya dia tidak berawal gitu ya. Beda, jangan samakan dipahami lahir di dalam waktu. Kalau lahir di dalam waktu berarti tidak kekal, ada awalnya. Silakan Pras. Ya, anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Itu bicara Yesus dilahirkan kembali di dalam kebangkitannya. Dilahirkan apa? Melalui perkawinan apa? Bukan. Itu pengertiannya adalah diberikan tubuh yang baru gitu ya. Nah, kita lahir dari roh. Lahir apanya? Diberikan roh yang baru gitu ya. Ada sesuatu yang keluar, sesuatu yang berasal dari sesuatu gitu ya. Kemudian kembali lagi konsep Allahnya yang harus dipahami gitu loh. Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi Allah di sorga, di bumi, dan dimanapun pada saat yang bersamaan, jangan dibilang itu ada 3 atau ada banyak. Tetap satu gitu. Jadi konsep segala sesuatu itu harus dilihat konteksnya apa gitu. Konsepnya apa, tentang siapa. Kalau tentang Allah jangan dibingungin. Kalau Allah sekarang mau menyatakan diri di jutaan tempat pada saat yang bersamaan sebagai satu pribadi, bisa nggak? Bisa gitu ya. Jadi itu kebisaan Allah. Gitu ya, bukan cuman bisa dengerin doanya kamu di berbagai tempat seluruhnya dia bisa itu. Kalau kok bisa, kemudian dia kupingnya ada berapa, cara prosesnya gimana, jangan ditanya gitu loh. Ya itu kebisaan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan tak terbatas gitu ya. Jadi itu adalah yang dinyatakan di dalam Alkitab, Allah yang tak terbatas ruang dan waktu, incomprehensible God, yang tidak sama dengan yang lain gitu ya. Itu harus diperhatikan. Kalau konsep Allahnya udah nggak ngerti ataupun nggak matching ya jadi masalah gitu ya. Karena kenapa?
Karena dipikirkannya seperti manusia, kalau dia ada di sorga, ada di bumi, satu lagi sedang turun seperti merpati, berarti ya 3 dong, gitu kan? Iya, gitu. Nah, tetapi itu kan kita bukan berbicara materi, bukan berbicara sesuatu yang dibatasi ruang dan waktu. Sesuatu yang tidak dibatasi ruang dan waktu, gitu ya. Tuhan bisa mendengarkan semua doa orang dan melihat hati semua orang dan mengetahui dan menjawab semuanya, itu aja udah menunjukkan sesuatu ketidakterbatasan, gitu. Itu kalian bisa paham. Kenapa kalau Tuhan yang seperti demikian bisa hadir? Kenapa masalah? Jadi yang dipikirkan Tuhannya itu materi, gitu. Kalau Tuhannya materi ya nggak bisa. Lalu kalau kemudian dia mengatakan di dalam kemanusiaannya dari Bapa. Brother, terima kasih. Mohon maaf, bisa dilanjutkan di kesempatan setelah ini. Baik, oke, kami berikan waktu kepada pihak Muslim untuk merespon. Silakan, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Monggo, Bang. Oke. Baik, jadi saya sedang berusaha memberikan landasan kepada teman-teman Kristen, landasan di dalam kitab Anda agar Anda itu betul-betul legal di dalam menuhankan 3 Tuhan. Tapi ternyata setiap data yang kukasih Anda bantah sendiri. Tapi membantah itu tidak cukup untuk membatalkan bahwa Tuhan Anda itu 3. Tetap aja Anda bantah data itu, tapi fakta yang terpapar kemudian di permukaan adalah Tuhan Anda 3. Coba Anda lihat di dalam Lukas 3 itu ada berapa di sana? Ada yang dibaptis bukan Bapak. Ada yang berupa Roh Kudus, yang Roh Kudus ini juga bukan Bapak. Ada yang kemudian bersuara, yang bersuara ini bukan Roh Kudus, yang bersuara ini bukan anak. Ada yang berupa Roh Kudus bukan Bapak dan juga bukan anak. Berarti ada 3 pribadi. Kalau Anda mengatakan tidak ada dalilnya, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada dalil, tapi fakta justru karena tidak ada dalilnya saya mengatakan tidak cukup dengan membantah seperti itu. Karena fakta di lapangan Tuhan Anda itu ada 3. Saya uraikan tadi, Yesus bukan Bapa, yang dibaptis bukan Bapa, yang bersuara bukan Yesus, yang burung merpati bukan Yesus, yang burung merpati bukan Bapa. Berarti 3 pribadi. Yang satu hakikatnya burung merpati adalah burung atau roh, yang satu hakikatnya juga adalah manusia, yang satu hakikatnya adalah Sang Bapa itu sendiri, Sang Pencipta yang mengutus. Yesus diutus, dia bukan pengutus. Berarti ada 3 pribadi yang berbeda di dalam ketuhanan Anda. Kalau Anda mengatakan tidak ada datanya, lah memang tidak ada ayatnya. Karena menyembah Yesus pun tidak ada ayatnya, tapi Anda sembah. Kan begitu. Silakan Dinda. Maaf. Oke, ketika saya bertanya, Yesus itu ngapain berdoa itu? Apa maksudnya? Ternyata Mas Antonius dengan tenang mengatakan, Yesus bisa berdoa kepada siapa saja. Berarti Tuhannya Yesus banyak gitu. Makanya ya, jika memang tidak ada 3 Tuhan, misal saya ini di kantor seorang direktur, di rumah sebagai suami, dan sebagai bapak kepada anak-anak saya, kan itu penjelasannya biasanya. Jika istri saya menceritakan suatu rahasia, otomatis saya yang berposisi sebagai direktur, suami dan bapak, otomatis saya pasti tahu tentang rahasia tersebut. Nah, lalu Yesus bagaimana? Tahu nggak? Coba lihat di Matius 24, butir ke-36. Di sana secara jelas mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Nah, ini esa dari mana? Satu hakikat dari mana kalau gitu? Berarti kan tidak ada kaitannya antara Yesus sama Bapa Allah ini. Ini 2 pribadi yang berbeda. Makanya Yesus selalu mengatakan bahwa Bapaknya itu lebih besar dan dia hanya utusan. Sekian guys. Luar biasa, tepat sekali pemanfaatan waktunya. Oke, langsung saja kita berikan waktu kepada pihak Kristen untuk memberikan tanggapan selama 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Ustadz Wafi tadi ada penangkapan yang gabrol ya. Tadi Ustadz Wafi bilang, Antonius bilang Yesus berdoa kepada siapa saja. Ya itu Anda salah dengar ya telinganya. Saya mengatakan Yesus bisa berdoa untuk siapa saja, bukan kepada siapa saja begitu. Nah kemudian Ustadz Wafi menyimpulkan karena Yesus tidak tahu tentang hari kiamat, berarti Tuhan ada lebih dari satu. Nah ini kan logika gabrol gitu loh. Kan udah dijelasin. Yesus itu pada saat jadi manusia membatasi diri. Yang tidak tahu tuh Yesus yang manusia. Ya iyalah namanya juga manusia kok.
bukan Yesus yang ilahi. Yesus yang ilahi itu sama dengan Bapa. Begitu ya. Jadi sama-sama Maha tahu. Jadi jangan Anda salah paham bahwa Yesus tidak Maha tahu. Yesus Maha tahu sama seperti Bapa. Ya, itu satu yang tidak tahu kemanusiaannya. Begitu. Nah, kemudian Ustadz Zuma mengatakan di lapangan ada 3, tetapi mengakui memang tidak ada ayatnya yang bilang Tuhan ada 3. Ya udah, kalau Anda sudah mengakui paham tidak ada ayatnya di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu ada 3, ya berarti memang fakta di lapangan Tuhan itu ada 1. Jangan bilang ada 3. Kalau Anda mengatakan wah itu iman saya Tuhan 3, itu sama aja dengan Gabriel ya, sama aja seperti ada orang non-muslim datang kepada Anda, bilang Anda Suma, Tuhan kamu 3. Wah, semua bingung, ada apa, mana ayatnya, nggak ada. Terus orang itu bilang, faktanya ada 3, apa mana? Allah 1, Nabi Muhammad 1, sama batu hitam 1. Ya Anda kan lucu dengarnya gitu, ini orang kok Gabriel gitu ya, so tahu sekali, nggak bawa ayat, tiba-tiba dengan pemahaman dia yang Gabriel, dia bilang Tuhan Suma 3. Allah, Muhammad, sama batu hitam, kan begitu gitu. Buat saya, pernyataan Anda sama seperti itu gitu loh. Ya, Anda datang kepada kami Kristen, wah Tuhan lo ada 3, fakta ada 3, mana ayat yang nggak ada gitu. Oh ada, itu Bapak itu. Ya itu kan 3 pribadi. Memang betul ada 3, tapi 3 pribadi. Pada saat Anda bilang 3 pribadi sudah benar. Pada saat bilang itu 3 pribadi itu 3 Tuhan, Anda di situ salah di situ. Itulah Trinitas. Kenapa bukan oneness? Karena kita mengakui dengan jujur ada 3 pribadi. Gitu loh. Kenapa bukan triteos? Karena kita mengakui dengan jujur bahwa Allah itu esa, Shema Israel. Semua ayat-ayat Alkitab mengatakan Tuhan itu 1. Ya, silakan Pras. Ya, sekali lagi ya. Masalah tentang keberadaan Allah, saya balik lagi ke situ supaya saya ulang-ulangi supaya paham gitu. Keberadaan Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia bisa 1, 3, dan banyak pada saat yang bersamaan gitu. Ya, jadi kalau cuma 3 pribadi, kelihatan 3 itu nggak ada masalah karena bagi Allah tidak ada batasan ruang dan waktu. Secara apa ya? Secara penampakan iya gitu. Tetapi keberadaan ketuhanannya tidak gitu ya. Jadi kita itu bicara keberadaan ketuhanannya. Lalu mengenai tentang manusia itu adalah bicara kristologi di dalam diri Yesus gitu ya. Dia adalah Allah dan manusia, dia adalah perwujudan Allah gitu. Jadi kalau kemanusiaannya itu adalah kemanusiaan dari Yesus gitu ya, kemanusiaan dari anak Allah, nggak ada hubungannya dengan Bapa untuk membedakan antara itu, enggak. Kita bicara Bapa, Putra dan Roh satu itu adalah kealahan gitu ya, keilahian Yesus Kristus. Bapa nggak punya kemanusiaan gitu ya. Sekalipun itu adalah satu Allah, tetapi yang dimaksud dengan Bapa itu bukan itu. Seperti contohnya tadi direktur siapa namanya suami ya, suami sama bapak ya. Iya, tapi kan suami bukan berarti bapak. Kalau suami bapak gimana? Jadi yang jadi bapaknya jadi suaminya gitu, nggak mungkin kan? Jadi atau enggak direktur adalah suami, belum tentu ya. Jadi itu perbedaannya di situ gitu. Jadi Bapa bukan anak ya, tapi itu adalah satu Allah gitu ya. Dan dipersamakan, kalau dipersamakan dengan manusia ya kembali lagi ya jadi salah kaprah. Bicara Allah ya harus mengerti Allahnya seperti apa dulu. Itu yang paling utama. Jadi kita selalu mengarahkan kepada, makanya di dalam doktrin Kristen kalau kalian beli bukunya yang namanya Sistematika Teologi, contohnya Berkhof itu kan ada di mana-mana, kalian download juga bisa tuh. Ya, selalu itu doktrin dimulai dengan Allah, lalu baru manusia, baru Kristus, baru penyelamatan, nggak bisa dibalik-balik. Nah, Allah pun harus dibicarakan tentang keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, hakikat Allah, baru masuk kepada pekerjaan Allah gitu. Jadi urutannya harus tahu, mengenal akan Allah yang seperti apa, kemudian baru masuk nanti ke Tritunggal gitu. Ya. Jadi ada urutannya, nggak bisa kacau balau begitu, dibawa Allah kepada pemahaman kita sebagai manusia. Oke, tepat sekali, waktunya habis. Terima kasih untuk kedua pihak narasumber. Sampailah kita di sesi terakhir untuk sesi tanya-jawab. Kesempatan terakhir diberikan kepada pihak Kristen untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak Muslim selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Mau kamu atau aku? Oi, Antonius. Pras gimana? Mati. Ya. Ya. Silakan Pras. Silakan. Hah? Silakan.
Aku ya? Ya. Aku tanya ya. Ya ini pertanyaan aku yang semula. Aku tidak menuduh, tetapi aku bertanya gitu ya. Kalau kita orang ini kan jelas nih, kita bicara tentang anak Allah, Allah menyatakan diri, Allahnya itu selalu hadir gitu. Kemudian bicara Roh Kudus diterima oleh orang yang percaya. Jadi kita orang yang percaya ini sekalipun nggak bisa jelas bagaimana, tetapi udah ada yang dikatakan dikasih DP gitu, dikasih jaminan. Kita udah tahu gitu, Allah kita hidup, ada persekutuan dengan Allah, berdosa ada tahu bahwa Tuhan tidak suka gitu. Kita melihat Allah itu hidup banget gitu ya, menyertai kita dalam kehidupan, menyertai dalam itu Tuhan tinggal di dalam kita. Itu satu hal yang sensibel tapi nyata gitu. Nah, apakah kalian nggak lihat ya? Kalau saya lihat dari luar ya, jadi seolah-olah tuh kalian tuh hanya percaya kepada Jibril. Jadi ya mungkin kalian mengatakan nggak ada masalah ya, tapi berarti Muhammad percaya kepada satu Jibril, kalian juga percaya kepada satu Jibril. Nah, apa nggak bahaya? Jadi kalau begitu ternyata kalau salah gimana? Begitu datang sampai surga, iya salah. Kan bahaya sekali itu. Karena Roh Kudusnya nggak ada gitu. Kemudian anak Allah tidak bisa menyatakan diri. Allah nggak bisa ngomong langsung sama nabinya gitu. Gimana coba? Kok bisa kalian tuh berimannya luar biasa gitu? Saya kagum sih. Ya nggak apa-apa. Silakan coba jelasin. Maaf, Ya, saya bukan menghina ya. Silakan. Saya ya. Itu tadi Anda sangat mengatakan bahwa Tuhan kami tidak maha kuasa, Yesus tidak tahu hari kiamat dan sebagainya. Sekarang saya tanya balik, loh Tuhan Anda tidak bisa menjadi makhluk, bukannya Tuhan berarti Tuhan Anda kalah kuasa. Bukannya saya bilang Tuhan Anda kurang kuasa, tapi kalah kuasa gitu loh. Oh, udah Baik, selesai. terima kasih. Iya, brother, kami sudah tambahkan 7 detik tadi, karena tadi juga ada 7 detik, sekitar 5 detik brother yang hilang ya. Oke, berarti sudah adil ya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita berikan bola untuk menjawab kepada 5 menit kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi. Waktu dimulai ketika mulai berbicara. Silakan. Silakan Dinda. Duluan Bang, tidak apa-apa. Baik. Jadi berbicara mengenai Allah. Allah itu menyertai kami. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk memberikan roh kepada kami. Apa ruh itu? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi ruh yang menemani kami itu adalah Al-Quran. Menyertai kami selama-lamanya. Itulah Al-Quran. Jadi bukan seperti apa yang Anda katakan bahwa Roh Kudus itu ada masuk ke dalam diri Anda, menemani Anda. Kalau yang Anda maksud roh seperti itu, maka Anda tidak perlu sekolah kemudian. Kenapa? Pada diri Anda ada Tuhan. Tapi Roh Kudus yang dimaksud yang menyertai selama-lamanya itu adalah Al-Quranul Karim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitaba walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Al-Quran itu yang membimbing kami selamanya sampai ke akhir zaman. Makanya Al-Quran itu tetap murni, tetap suci. Nah, bagaimana kemudian Al-Quran itu datang? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Al-Quran itu yang adalah roh, itu dibawa oleh malaikat Jibril dari Tuhan, dari Allah. Diterangkan kemudian qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi kami udah final. Yang rancu kemudian adalah di iman kalian. Anda menuhankan Yesus, tidak ada datanya. Anda mengatakan Tuhan Anda satu, faktanya 3. Ya, tidak ada data yang dalam kitab Anda. Mengatakan Tuhan ada di mana-mana, Maha hadir. Yesus buktinya nggak ada sekarang. Ketika Yesus kemudian terangkat ke langit, Tuhan Anda sekarang di mana? Anda nggak bisa tunjukkan juga kan? Artinya bahwa apa yang diurai Al-Quran itu lebih valid daripada yang Anda katakan. Anda mengatakan Tuhan kami 3, Tuhan kami 1. Tidak ada dalilnya. Tapi fakta di lapangan Tuhan Anda ada 3. Ada Yesus yang mati, ada Bapa yang tidak pernah mati, ada Yesus yang tidak tahu apa-apa, ada Bapa yang tahu apa-apa. Berbeda. 2 pribadi yang berbeda. Anda mengatakan satu hakikat, tidak mungkin.
Hakikat dari manusia Yesus adalah manusia. Hakikat dari Tuhan Bapa itu adalah Bapa itu sendiri yang mengutus, yaitu diutus, satu yang mengutus. Jadi nggak mungkin kemudian Anda mau mengatakan Tuhan Anda satu. Faktanya 3. Meski tidak ada dalilnya, tapi di lapangan ada 3 Tuhan yang berbeda pribadi, berbeda wilayah, berbeda kuasa, berbeda wujud. Itu fakta. Silakan, Dinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketika Mas Pras mengatakan kalian kok bisa percaya gitu loh untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Karena kalian batasnya itu hanya sampai Jibril. Berarti intinya kalian percaya sama Jibril. Jawabannya gampang sekali, guys. Kita percaya kepada Jibril sama seperti Paulus percaya kepada malaikat dalam Kisah Para Rasul ayat 7 Kisah Para Rasul 7 butir ke-53. Di sana Paulus percaya bahwa Taurat diturunkan oleh malaikat. Jadi kita boleh dong percaya kepada Jibril yang menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad sebagai utusan-utusan Allah. Paulus aja percaya, masa saya tidak percaya? Gitu jawabannya, mudah toh? Makanya kalau saya buka di dalam Yohanes 5 butir ke-26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti masing-masing punya dunianya sendiri. Antara Yesus dan Bapa, masing-masing punya hakikat sendiri, tidak menyatu tapi terpisah. Nah, ini membantah Yesus yang Maha Tahu seperti Bapa. Karena masing-masing punya kehidupannya sendiri. Nah, Mas Pras bilang tadi di awal bahwa Allah tidak bisa dibatasi ruang waktu, padahal itu membantah kitab Anda sendiri. Coba kita lihat di dalam Filipi 2, 6-7. Ya. Kemudian yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini Tuhan sudah mengosongkan dirinya atau berkenosis. Nah, yang tadinya Tuhan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, ternyata sekarang menjadi terbatas oleh ruang dan waktu. Harus hidup di dunia, harus jadi manusia, harus dikejar hansip Romawi, harus pakai minyak goreng makan, dan semuanya. Harus lapar dulu. Baik, terima kasih Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi. Mohon maaf waktunya habis. Sekarang kami berikan kesempatan terakhir ya bagi pihak Oten, bagi pihak Kristen, mohon maaf sekali lagi, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Saya mohon maaf, saya mengaku salah. Mohon maaf, brothers. Ini ampun deh. We are good, right? We are good, we're friends. Okay? Yeah, mohon maaf. Yeah, no problem. Saya perlu minum ini sepertinya. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, waktu 3 menit untuk merespon jawaban dari pihak Muslim. Silakan waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Tadi Suma selalu mengulang-ulang fakta di lapangan Tuhan kami 3, fakta di lapangan Tuhan kami 3, tetapi tidak bisa menunjukkan satupun ayat di dalam Alkitab bahwa Tuhan sudah 3. Sama seperti dia tidak bisa menunjukkan siapa Roh Kudus itu. Begitu, ya kan tadi yang ditunjukkan tuh sekali lagi membuktikan apa yang saya bilang, dalam kurung lagi gitu. Jadi ya tidak ada penjelasan di dalam kitab Anda gitu loh, yang ada penjelasan dari orang lain. Nah begitu juga Anda tidak bisa menunjukkan ini, tapi mengulang-ulang lagi. Yang 3 fakta di lapangan betul, tapi 3 apa? 3 pribadi, begitu ya. Bukan 3 Tuhan. Kalau nggak ada jangan dibilang ada-ada. Nanti Anda di mata saya jadi sama seperti orang Gabriel yang tadi saya bilang gitu. Ada orang Gabriel tiba-tiba datang, oh Tuhan Anda 3, bla 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 gitu. Waduh ini Nabi Muhammad itu Gabriel gitu loh. Ya, Anda tentu terheran-heran, pasti kesel dengernya ya. Wah kok Tuhan gua dibilang 3, sampai batu dibilang Tuhan gitu, pasti kesel, pasti Gabriel. Ya seperti itu pula Anda, begitu loh. Ya, jadi itu aja sih jawabnya. Terus kemudian Taurat diturunkan malaikat, mana ayatnya Taurat diturunkan malaikat? Saya jadi ketawa gitu loh, bisa dibilang Ustadz Wafi bilang ada gitu ya. Ya sama aja, Anda klaim-klaim juga sama seperti Anda klaim tadi, ada di sini, ada di sini. Pas dibacain tanda kurung lagi begitu ya. Yesus membantah Maha Tahu. Ya, ini ulang-ulang lagi ya. Yesus itu Maha Tahu.
seketika aja dia tidak tahu itu dia tidak mau itu seketika aja pada saat dia jadi manusia ada kok ayatnya seketika lebih rendah dari malaikat. Seketika. Begitu loh. Tadi ada udah bacakan ayat kenosis. Filipi itu kan sebenarnya udah menjawab, tidak perlu tanya-tanya lagi gitu ya. Merendahkan itu sebagaimana pada saat dia merendahkan ya udah dia jadi manusia yang tidak setara dengan Allah. Manusianya begitu loh. Nature manusianya. Ya silakan Pras. Ya. Jadi kita lihat itu utusan-utusan ya, utusan malaikat itu utusan artinya. Utusannya siapa? Ternyata di perjanjian lama jelas, utusan itu ada yang memang ada yang malaikat, ada utusan-utusan itu mengacu kepada para nabi, ada utusan itu yang adalah Tuhan gitu ya, yaitu malaikat Tuhan, yaitu perwujudan Tuhan gitu ya. Kemudian para nabinya jelas, firman Allah, datanglah firman Tuhan, Tuhan berfirman. Di dalam perjanjian baru, para rasul dan ajaran di dalam Alkitab, Roh Kudusnya diberikan kepada orang yang percaya. Tuhan masuk ke dalam orang yang percaya, ada Tuhan di dalam, memimpin kita hidup oleh iman. Jadi bukan terang-terangan, aku Tuhan gitu, nggak gitu. Tapi kan jelas gitu ya. Nah kalau kamu kan cuma percaya tulisan ya, kalau bilang ada Quran menyertai ya, Quran menyertai kan tulisan menyertai kalian gitu. Yang dari mana juga dari Jibril juga. Jadi berarti muter-muter ujungnya cuma satu, Jibril gitu. Baik, thank you brothers. Gitu? Oke, waktunya habis. Terima kasih sekali. Baik, ini kesempatan terakhir Iwan Villa di sesi tanya jawab. 5 menit kami berikan kepada pihak Muslim untuk memberikan tanggapan atas respon dari saudara kekristenan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Silakan Dinda. Saya dulu Bang. Bang, silakan. Oke, tadi Mas Pras ngetawain saya. Waktu saya mengatakan kisah para rasul Paulus itu juga percaya Tuhan yang menurunkan Taurat ya lewat malaikat. Mana katanya? Oke, jedor setelah ini kamu ya. Kisah para Rasul 7 butir ke-38. Dikatakan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Nah, apa yang diturunkan di Gunung Sinai itu? Ya Taurat lah, Torah. Kisah para Rasul 7 butir ke-53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jedor, selamat datang di kebenaran. Jangan terguncang. Monggo Bang Zuma. Iya. Jadi ketika Anda mengatakan mencari data gitu ya, di dalam kitab yang Anda pegang saat sekarang, Yesus yang manusia itu kemudian dirubah menjadi Tuhan. Kisah para Rasul 2 nomor 36, Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus ya yang mati lalu hidup supaya ia menjadi Tuhan. Nah, itu Anda tuhankan, manusia inilah yang kembali yang Anda tuhankan. Kenapa? Karena Tuhan yang benar itu tidak pernah disalibkan, sementara Tuhan Anda disalibkan. Yesus itu disalib, Bapak nggak pernah disalib. Berarti dua pribadi yang berbeda. Yesus yang manusia itu adalah Tuhan. Bapak juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Sekarang ada berapa Tuhan? Ada 3 Tuhan. Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Yesus yang manusia itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan atau bukan? Tuhan. Pribadi mereka sama enggak? Tidak. Berarti 3 pribadi berbeda yang 3-tiganya adalah Tuhan. Kalau Yesus, Kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Tadi manusia menjadi Tuhan. Jadi Anda harus memahami dengan baik bahwa Tuhan Anda itu ada 3. Meski tidak ada ayat yang mengatakannya, tetapi Anda terbukti menuhankan 3 Tuhan. Di sini kesalahannya. Laksana jatuh ketimpa tangga lagi. Sudah nggak ada datanya, sudah nggak ada ayatnya, masih juga menuhankan 3 Tuhan. Kalau Anda mencari ayat, lalu kemudian boleh dikatakan Anda kemudian menuhankan 3 Tuhan, baru dikatakan Tuhan Anda 3. Saya juga mencari ayat. Coba di mana Yesus dikatakan maha besar, maha melihat, maha kuasa, maha tinggi, maha suci. Ada nggak dikatakan Yesus kepada seperti itu? Nggak ada kan?
tapi Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah? Nggak ada kan? Tapi Anda terbukti menyembah dia. Jadi tidak boleh berdasar kepada data aja. Bahwa Anda mengatakan tidak ada ayatnya, maka kami tidak menuhankan tiga. Memang tidak ada ayatnya, tapi faktanya Tuhan Anda tiga. Memang tidak ada ayatnya Yesus minta untuk Anda sembah, tapi faktanya Anda sembah. Jangan Anda mengatakan, kami tidak menyembah Yesus, karena tidak ada ayatnya. Loh, faktanya Anda menyembah. Anda mengatakan, kami tidak menuhankan tiga Tuhan, karena tidak ada ayatnya. Faktanya Tuhan Anda tiga. Jadi mau lari kemanapun, Tuhan Kristen mau dibola balik dunia ini, tetap saja Tuhannya tiga. Satu manusia, satu burung merpati, satu roh. Itulah yang Anda imani saat sekarang. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kami ada satu, dari mana satu? Anda mau kemanakan Yesus anak Maria itu? Kisah Para Rasul 3 nomor 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, orang yang diurapin, bukan sebagai Tuhan. Dari semula dia diperuntukkan untuk menjadi orang yang diurapi, bukan menjadi Tuhan. Jadi hari ini dia menjadi Tuhan. Lantas Anda mengatakan dia adalah satu pribadi, dia adalah tiga pribadi satu hakikat. Dari mana ke mana satu hakikat? Satu manusia, satu Tuhan, satu kemudian burung merpati. Hakikatnya mana yang satu itu? Nggak ada. Anda mengatakan dia mengosongkan diri. Siapa yang mengosongkan diri? Tuhan. Dari mana ke mana Tuhan mengosongkan diri? Sementara ketika dia mati, Anda mengatakan Tuhan itu masih ada yang hidup. Berarti Tuhan Anda itu bukan cuma satu. Karena satunya mati, yang duanya masih hidup. Apakah boleh dikatakan itu satu? Tidak. Ada yang mati satu, yang standby ada dua. Jadi nggak boleh Anda mengatakan. Jadi Anda boleh mengatakan Tuhan Anda satu, meski faktanya ada tiga. Karena kalau Anda mengiyakan ada tiga, Anda tidak layak hidup di negara kita ini. Harus Anda katakan satu. Pertahankan itu. Baik. Meski faktanya tiga. Demikian. Baik, syukron kathiron Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi atas tanggapannya. Oke, waktu sudah habis. Ikhwan filah semuanya, demikianlah sesi tanya jawab sudah berakhir. Ada 3 kali kesempatan masing-masing pihak untuk bertanya. Oh, tadi belum ya? Enggak ada. Ini Sudah, kita bertanya ya? kok. Sudah. Memang waktunya selesai. kita bertanya. Aduh Bro Antonius, Iya, ini iya, saya iya. butuh minum ini. Oke, baik. Oke, sudah ya. Baik, Ikhwan Fillah semuanya, sudah sampailah kita di sesi di akhir acara, yaitu sesi closing statement. Masing-masing pihak nanti diberikan waktu untuk memberikan closing statement terbaiknya. Tetapi saya mohon kami harapkan untuk tidak membawa subtopik baru dan juga tidak menyeberang. Oke, baik, kita mulai saja. Ya, Closing statement pertama dimulai dari pihak Kristen. Kami beri kesempatan 6 Saya 30 menit. detik Silakan. lalu kamu. Lalu nanti ke saya lagi ya. Iya. Saya 30 Oke. detik aja. Oke, bisa dimulai ya. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, pembukaan. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh adalah Allah. Pasti di dalam Alkitab mengatakan demikian. Tetapi kemudian Alkitab berkata hanya ada satu Allah. Berulang kali, puluhan kali. Kenapa begitu? Nah, itulah yang dijelaskan oleh Antonius. Silakan Antonius. Iya, udah berulang-ulang kali, tetapi lawan debat kita selalu menyangkal. Itu kesimpulannya cuma satu, gabrul gitu ya. Kenapa saya bilang gabrul? Tadi contoh di bawah kisah Rasul 7 ayat 38. Ya kan kita ini. Kisah Rasul 7 ayat 38 dibilang Mungkin tentang Torah. Mungkin diksinya jangan. Saya mau ketawa dulu. Enggak, diksinya jangan ke sana. Diksinya jangan ke mereka. Buat Torah. Ini membuktikan gabrul gitu. Oke, silakan. Ini membuktikan daya tangkap lawan kita tuh lemah sekali gitu loh ya. Kemudian dibilang 3 pribadi, 3 Tuhan gitu. Ngotot dibilang itu udah dibilang tadi ayatnya udah jelas Tuhan itu esa. Dia ngotot kalau orang gabrul sama seperti orang gabrul yang ngotot Tuhan mereka 3 gitu loh. Ya, di batu hitam dibilang Tuhan juga itu kan sama gabrulnya gitu. Ya kalau mereka mau kayak gitu ya silakan. Kalau saya sih nggak mau jadi orang gabrul kayak begitu. Gitu ya. Jadi jelas bahwa Tuhan Kristen itu 1, tidak 3. 3 yang selalu diputar-putar tadi pribadi. Ya, tidak ada narasi 3 Tuhan di dalam Alkitab. Tidak ada narasi di dalam doktrin bapak-bapak gereja. Gitu loh ya, artinya 3 dari mana itu muncul 3 Tuhan ya, jelas dari khayalannya
orang yang menuduh Tuhan Kristen 3. Sama seperti orang Gabriel yang berhayal yang menuduh Tuhannya cuma 3 gitu loh. Ya sama seperti itu. Buat saya sih kualitasnya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Ya silakan Pras balik dulu ke Pras sebelum ke saya lagi. Kemudian Lukas pasal 7 ayat 24 yang nulis kisah para rasul kan Lukas kan ya. Di sana dikatakan when the angel of John were departed. Ya. Jadi ini adalah the angel of John. Itu apa? Utusan dari si John. Ya. Jadi kata angel itu bukan berarti malaikat ya. Utusan. Jadi di dalam perjanjian lama tuh utusan banyak. Semua nabi itu utusan. Dan kemudian juga malaikat utusan. Lalu ada satu lagi utusan. Siapa itu? Yaitu malaikat Tuhan yang mengatakan dia Tuhan. Itu sama dengan perjanjian baru. Kemudian mengosongkan diri. Itu mengosongkan diri dengan apa? Dengan menambah kemanusiaan. Jadi dengan dia menambahkan kemanusiaan bagi dirinya itu dia mengosongkan diri gitu ya. Bukan Tuhannya jadi kosong. Enggak, Tuhan enggak pernah kosong ya. Kalimatnya pengertian gitu. Menjadi Tuhan dan Kristus ya. Ini adalah tadinya sudah Tuhan, tapi dengan kejadian ini sekarang no present assuredly that God made past tense. Jadi dia dari past tense itu emang adalah Tuhan dan Kristus. Nah di dalam natur kemanusiaannya dia tetap adalah Tuhan, makanya diberikan hidup di dalam Yohanes pasal 5 ayat 27. Di dalam dirinya dia adalah hidup dan hidup yang kekal, ya. Artinya apa? Dia itu adalah Tuhan karena hanya ada satu hidup kekal yaitu Tuhan sendiri. Allah itu adalah hidup yang kekal ya. Kemudian itu, oke, silakan Pak siapa Anton. Oke, ya jadi sekali lagi Tuhan Kristus tentu sama dengan Tuhan Islam. Satu bedanya pribadi Tuhan Kristen ada 3 hipostasis. Nah Tuhannya yang lain tidak. Itu aja bedanya. Tetapi memang kita tahu ada sebagian orang yang memang tidak ingin kebenaran ini. Kenapa? Karena mereka sudah terpenjara. Ya, terpenjara mereka bilang mereka harus bilang Tuhan Kristen 3. Bagaimana juga. Ya, ada suara Jadi, kok ya. pasti nanti kita akan dengar lagi kesimpulan gitu loh. Pasti akan menyimpulkan gitu. Itu membuktikan apa? Keterpenjaraan mereka. Jadi di dalam ini keinginan mereka untuk memahami apa Pras? Enggak, kamu punya putus-putus suaranya. Atau saya ya? Oh, stop dulu dong. Siapa yang putus-putus? Suaranya Stop. Mas Antonius hilang loh. Stop. Oke, Oke, terima kasih. Antonius, suara Sinyal. kamu putus-putus. Antonius, bukan Iya, kenapa? iya, saya ulang lagi deh ya. Nah, kan? Saya ulang lagi. Sebentar. Enggak, Mas, mati nyala gitu. Bagus, jelas. Suara saya jelek ya? Bagus, suaranya jelek. Sinyalnya yang jelek. Oh, sinyal yang jelek ya. Kalau suaranya bagus kok, serak-serak banjir kok. Muncrat. Oke, kita bercanda ini biar tenang. Kalau sekarang gimana? Sekarang gimana? Suaranya sekarang masih jelek lebih ya? baik. Sekarang lebih baik ya? Brother. Oke, silakan. Saya dilanjutkan. Ulang lagi, intinya Tuhan Kristen itu satu, sama seperti Tuhan Islam satu. Bedanya kami 3 pribadi, ya, bedanya kami 3 hipostasis, 3 pribadi, tapi Tuhan satu. Tetapi kami memahami bahwa di luar sana ada sebagian orang yang sudah terpenjara, tidak mau menerima kebenaran ini, maunya putus lagi. Mengatakan Tuhan Kristen 3. Karena kenapa? Karena terpenjara gitu ya. Halo, putus lagi. Ya, terus saya. Karena menginginkan Tuhan Kristen 3 supaya apa? Supaya membenarkan apa yang sudah mereka pegang. Apa yang sudah mereka pegang bahwa Tuhan Kristen harus 3. Kalau enggak, apa yang mereka pegang salah gitu. Makanya itu yang selalu akan diulang terus. Makanya nanti sebentar lagi kita akan dengar nih narasi. Bahwa Tuhan Kristen 3 diulang lagi pasti. Padahal tidak ada satupun ayat yang bilang Tuhan Kristen 3. Adanya satu. Semua tuh ayat-ayat di dalam Alkitab bilang Tuhan Allah itu satu. Tuh. Udah. Nggak usah curiga. Mereka boleh ngomong ayatnya mereka. Gini. Ya, jadi gini. Kalau Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh adalah Allah, kemudian satu Allah. Ya, kalian merasa bingung ya, nggak ada masalah. Tetapi ini adalah wahyu. Kitab ini jelas mengatakan adalah firman Tuhan. Makanya harus dipelajari gitu. Bukan hanya dengar dari siapa, tapi diri sendiri harus baca gitu ya.
apa benar nih atau si Antonio sama Pak Pras bohong nih gitu. Tapi kalau semua orang Kristen sama gitu, kayak Pak Pras sama kayak Pak Antonius gitu ya, yang nggak sama dikit gitu ya. Apa mereka semua orang bego? Ya enggak dong. Oh, siapa tuh Newton segala semuanya itu orang-orang pinter, itu semua orang Kristen gitu ya. Jadi kalian perlu baca atau perlu lihat apa benar tiga, enggak. Allah itu esa. Oke, terima kasih brothers. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan 6 menit kepada pihak muslim untuk memberikan closing statement terbaiknya. Waktu dimulai ketika Guru Dazuma dan Ustadz Wafi berbicara. Silakan. Monggo Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita berbicara mengenai tauhid, umat Islam itu udah final ya, bahwa mentauhidkan Allah dalam hal perbuatan Allah seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya, memberi manfaat, perbuatan yang kemudian Allah lakukan terhadap makhluk, dan tidak ada seorang pun yang bisa kemudian dikatakan bahwa dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Dalam arti kata, dia adalah pribadi dari Allah dalam bentukan pribadi yang baru. Seorang muslim haruslah meyakini bahwa Allah SWT tidak memiliki sekutu dalam keesaannya, tidak memiliki sekutu dalam kepribadiannya. Jadi secara esensi Allah, dia berdiri sendiri, tidak memiliki kemudian sekutu-sekutu. Ya. Lalu kemudian ketika umat Islam itu mengesahkan Allah dalam hal peribadahan yang telah disyariatkan, kemudian ibadahnya berupa sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, dan apapun itu hanya ditujukan kepada satu pribadi, yaitu Allah. Gak boleh kemudian ditujukan kepada pribadi-pribadi lain. Karena pencipta langit dan bumi itu cuma satu pribadi. Kalau dia 2 pribadi atau 3 pribadi, berarti Tuhan itu bukan satu. Ya. Jadi kalau ada Tuhan memiliki pribadi-pribadi lain di luar dirinya, itu berarti tidak satu, itu berarti lebih dari satu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 36 menerangkan begini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada setiap umat untuk mengajarkan, untuk menyerukan, untuk mengajak sembah Allah saja dan jauhi tagut. Apa tagut itu? Sesuatu selain daripada Allah yang disembah. Jadi setiap utusan di dalam ajaran agama Islam itu dikabarkan kemudian meyakini tauhid. Ya, meyakini tauhid di dalam mengatakan Tuhan itu satu, kemudian dalam ibadahnya pun hanya dikhususkan kepada satu pribadi itu. Nah, lalu kemudian dalam ajaran agama Islam juga tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu tidak dinisbahkan kepada manusia, tidak dinisbahkan kepada makhluk, bahwa dia berfirman, bahwa firmannya kemudian menjadi makhluk dan dia adalah itu Tuhan itu sendiri, itu tak disifati di dalam ajaran agama Islam. Allah lah yang memiliki firman dan tidak pernah kemudian firmannya itu berubah, melepas diri dari dirinya untuk menjadi pribadi baru, tidak. Nah, saya kira begitu ya, bahwa dalam ajaran para nabi tauhid itu murni, nggak boleh kemudian ada penambahan bahwa ada pribadi-pribadi di luar daripada Allah itu sendiri. Demikian. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketika umat Islam menyembah Allah, lah di dalam diri Allah itu sudah ada di dalamnya terkumpul segala sifat kesempurnaan. Jadi kalau kita hanya menyembah firman-Nya, maka hukumnya murtad, bisa keluar dari Islam. Kenapa? Kalau menyembah firman Allah, belum tentu menyembah semua sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Sehingga kalau kita menyembah Allah-Nya, berarti sudah menyembah semua sifat kesempurnaan yang menyatu kepada Allah. Kalau firman-Nya aja yang disembah, Allah-Nya tidak, berarti menghilangkan sifat-sifat yang lain. Makanya ajaran tauhid ini bukan hanya dibawa Nabi Muhammad, tapi juga nabi-nabi terdahulu. Kalau Nabi Muhammad contohnya di dalam surah Az-Zumar ayat 11. Ayatnya insyaallah begini. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishon lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah semata.
dengan memurnikan semua ibadahnya hanya kepada Allah. Itu surah Az-Zumar ayat 11. Lalu bagaimana para nabi terdahulu? Contoh Nabi Isa alaihi salam di dalam surah Al-Maidah ayat 117 dikatakan ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Allah. Mengatakannya yaitu sembahlah Allah saja, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim? Disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-16. Wa Ibrahima il qala liqaumihi u'budullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah semata dan bertakwalah kepada Allah. Jadi ajaran nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad itu sama persis, yaitu menyembah Allahnya, bukan Allahnya disembah, firmannya disembah, rohnya disembah seolah-olah berbeda. Tidak, semuanya sudah menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga cukup menyembah Allah. Kalau menyembah nanti firman-Nya aja, berarti tidak menyembah semua sifat-sifat Allah yang lain. Makanya cukup Allah saja, dan inilah ajaran yang benar. Dan tidak pernah kita diajarkan oleh para nabi, para ulama, dan siapapun ada istilah firman Allah, ada roh Allah, masih ada Bapa Allah. Ini apa ini? Ketika Allah itu sudah disembah, maka semuanya ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Gurunda Zuma dan Ustadz Wafi atas closing statement-nya. Oke, Ikhwan Filah semuanya, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Demikianlah rangkaian debat kita malam ini yang mempertemukan Gurunda Zuma, Ustadz Wafi dari Muslim dengan Bro Antonius dan Bro Pras dari Saudara Kekristenan. Kedua narasumber selama kurang lebih 2 jam telah mengelaborasi, mengargumentasikan, dan mempertahankan tesis dan antitesisnya masing-masing dalam topik teologis dengan judul Konsep Agama Manakah yang Benar? Tauhid ataukah Trinitas, Oneness, Triteos, ataukah Unitarian? Meskipun dalam perjalanannya nanti tadi terfokus pada Tauhid dan Trinitas. Saya tidak perlu menyimpulkan, saya serahkan kepada Ikhwan Filah semuanya yang menilai manakah yang sebenar-benarnya benar. Baik Ikhwan Filah, saya Ukti Lona Ana yang bertugas sebagai moderator bersama dengan Bang Yan sebagai timer dari Yan's M3 Channel dan dibantu oleh Ustadz Budi tadi dari Gema Islami, mewakili seluruh admin Zoom M3, Mujahid, Mujtahid, dan Mujadid, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gurunda Zuma, Ustadz Wafi, Brother Pras, Brother Antonius, juga para hadirin di Zoom M3, serta seluruh Ikhwan Filah yang tetap setia menyimak di seluruh menara siar, Zulkifli M. Abbas Official, Najia Media, M3 Channel, SAS Sugi Kristologi, Yans M3 Channel, Josel Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Ajang Debat, MDM, Pengamat Debat Lintas Agama, dan Pejuang Tauhid TV. Semoga apa yang sudah kita simak bersama tadi bermanfaat bagi kita dan dapat menambah ilmu dan iman bagi kita semua. Dan yang paling penting semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasanya, recording stopped. Saya mohon izin untuk membacakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang merupakan ayat kesukaan saya, favorit saya, kecintaan saya. Quran Surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya akhiri debat kita malam ini. Semoga tidur nyenyak untuk semua saudaraku di Indonesia sana. Dengan doa, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu.
Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Dan juga saya juga memohon maaf lahir batin tadi jika ada kesalahan dan kekurangan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa insyaallah lain waktu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, tegas banget ya moderator.